Sang kusir dan dua pengawal yang berdiri di samping kereta telah diberi obat bius. Lu Qing cukup bingung mengapa para pembunuh itu membius mereka tetapi tidak menghabisi mereka. Karena berpikir demikian, ia menjadi curiga dan memutuskan untuk mengikat dan memenjarakan mereka bertiga. Qin Xianyu melihat sekeliling dan menemukan tumpukan abu tak jauh darinya. Ia mendekat untuk memeriksanya dengan saksama, mengambil segenggam abu, mengerutkan kening, dan menciumnya. Rasanya agak aneh. Sambil meletakkan abunya, Qin Xianyu merenung dan berkata, ketiga pria ini belum tentu kaki tangan. Saya melihat abu dari api di dekat sini, sepertinya sisa daun yang terbakar. Menurut pendapat saya, ramuan tidur itu kemungkinan besar terbuat dari sejenis daun yang memiliki efek hipnotis. Asap dari daun yang terbakar terbawa angin dan membuat ketiga pria itu pingsan. Api berada di timur, dan Nona Liu di selatan. Sepertinya para pembunuh mengira ketiga pria itu tidak penting, atau mungkin mereka sedang terburu-buru untuk menghabisi Nona Liu. Itulah sebabnya mereka tidak kembali untuk menghabisinya, melainkan langsung masuk ke hutan untuk menghabisinya. Mendengar ini, keraguan Lu Qing berkurang drastis, tetapi sebagai veteran berpengalaman, ia masih menyimpan beberapa kecurigaan terhadap ketiga pria itu. Sebelumnya, Lu Qing hampir menyimpulkan bahwa ketiga pria itu adalah kaki tangan para pembunuh karena mereka masih hidup, dan bahwa ketidaksadaran mereka hanyalah tipuan. Ia yakin bahwa begitu mereka dibawa kembali, bagaimanapun mereka diinterogasi, ketiga pria itu kemungkinan besar tidak akan selamat. Namun, setelah mendengar perkataan Qin Xianyu, meskipun Lu Qing masih ragu, ia berasumsi bahwa jika kusir dan kedua pengawal itu benar-benar tidak bersalah dan bukan penjahat, kemungkinan besar mereka akan selamat. Liu Ruoyin masih syok, tetapi setelah mendengar ini, ia segera membungkuk kepada Lu Qing dan berkata, Paman Lu, tolong selidiki kebenarannya. Jika mereka benar-benar tidak bersalah dan malah menderita, maka itu salahku. Lu Qing mengangguk pelan dan berkata, Nona benar-benar baik hati. Anda bisa tenang, Lu Qing akan menangani masalah ini dengan hati-hati. Qin Xianyu menopang Ning Er, memperhatikan wajah gadis itu pucat pasi, nyaris tanpa warna, alisnya berkedut tanpa henti, jelas-jelas kesakitan. Namun, ia tetap diam tanpa mengeluh. Dari novel Koton Candi, Qin Xianyu tahu detail luka Ning Er. Meskipun perawatannya telah mengurangi rasa sakit secara signifikan, pendeta Tao muda itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi kekuatan wanita yang begitu rapuh. Ia mencondongkan tubuh lebih dekat dan berbisik, ayo kembali ke kuil Taoku sekarang, dan aku akan mengobati lukamu. Bersabarlah. Ning Er melotot tajam ke arahnya dan berkata, jangan mendekatiku, pendeta Tao kecil yang bau yang selalu ingin memanfaatkan orang lain. Qin Xianyu terkekeh pada dirinya sendiri. Setelah membangunkan kusir dan pengawal, mereka menaiki kereta dan menuju ke kuil Tao. Sepanjang perjalanan, Lu Qing memegang pedang panjang dan sempit itu di tangannya tanpa pernah melepaskannya. Qin Xianyu tahu bahwa ia waspada terhadap para pembunuh, dan juga waspada terhadap kusir dan dua pengawalnya. Melihat kejadian ini, Qin Xianyu teringat banyak cerita tentang dunia seni bela diri yang pernah didengarnya di apotek. Hanya mereka yang begitu waspada dan berpengalaman yang dapat bertahan lama di dunia seni bela diri. Meskipun mereka mungkin tampak mencurigakan, itu juga merupakan cara yang baik untuk melindungi diri mereka sendiri. Kuil Tao sudah terlihat, tetapi Ning Er pingsan saat dia menaiki kereta. Fakta bahwa tulang bahu gadis itu hancur merupakan hal sekunder. Kerusakan pada dagingnya memang parah, tetapi masalah yang paling menyusahkan adalah bahwa meridian di area itu telah putus bersama dengan dagingnya. Jika tendangan itu mendarat di dada atau perutnya, kemungkinan besar dia akan mati. Meskipun Qin Xianyu percaya diri dengan keterampilan medisnya, dia masih sibuk sampai matahari terbenam sebelum dia bisa beristirahat. Titik akupuntur Ning Er telah terbuka, memungkinkan darah dan qi mengalir, tetapi kerusakan pada daging dan darah, tulang yang retak, dan masalah pada meridiannya masih cukup mengganggu, dan pemulihannya akan memakan waktu sekitar 6 bulan. Setelah itu, lengannya mungkin belum sepenuhnya pulih, dan meskipun ia akan bisa menggerakkannya, ia khawatir ia tidak akan pernah bisa bergerak bebas seumur hidupnya. Pada dasarnya, saya adalah pria yang menghargai wanita. Qin Xianyu menghela napas dan mengeluarkan air roh ramuan giok. Panci air spiritual ini segera disimpan setelah efek pil giok mulai melemah. Panci ini disimpan sebagai tindakan pencegahan, jika pil giok menjadi tidak efektif di kemudian hari. Ia mencampurkan air spiritual ke dalam obat luka dan meminta Liu Ruoyin mengoleskannya ke bahu Ning Er. Ia juga menggunakan air spiritual tersebut untuk menyeduh sup obat bagi Ning Er. Dengan khasiat obat dari air spiritual, selama ia beristirahat sejenak, ia seharusnya bisa pulih, dan bahkan ada harapan lengannya akan kembali seperti semula. Setelah kejadian ini, keluarga Liu kemungkinan besar tidak akan mempekerjakannya lagi dan pasti akan membiarkannya beristirahat dan memulihkan diri. Qin Xianyu menyeka keringatnya dan bertanya, Komandan Lu belum kembali. Paman Fu berkata, mereka belum kembali. Lagi pula, saya lihat kita kedatangan tamu,
jadi saya memberanikan diri membeli anggur, daging, dan lauk pauk. Tuan muda, Anda pasti lelah setelah seharian bekerja. Mau makan dulu? Qin Xianyu mengangguk sambil tersenyum. Paman Fu selalu hemat. Meskipun Qin Xianyu menawarinya beberapa ribu tael perak untuk dibelanjakan dengan bebas, lelaki tua itu tetap hemat. Namun, hari ini ia bersedia menghabiskan uang untuk tamu, mungkin demi tuan rumahnya dan agar tidak bersikap tidak sopan. Paman Fu pergi mengambil daging, dan Qin Xianyu duduk di samping, berpikir dalam hati, mengapa Lu Qing belum kembali. Melihat Qin Xianyu di sana, dan mengetahui kehebatannya menghabisi seorang ahli energi internal, Lu Qing merasa kuil Tao itu benar-benar aman. Karena itu, saat merawat Ning Er, ia sudah menyelinap pergi. Lagi pula, masalah ini lebih rumit dari yang ia duga dan membutuhkan perhatian lebih lanjut. Mereka seharusnya sudah kembali sekarang. Aku tidak khawatir tentang keselamatan Lu Qing dengan kemampuan bela dirinya, tidak perlu khawatir. Tapi hari sudah larut, haruskah kita membiarkan kedua gadis itu tinggal di kuil Tao? Pendeta Tao muda itu tidak peduli, tetapi bagaimana mungkin seorang gadis yang belum menikah tinggal di rumah seorang pria? Saat kegelapan turun sepenuhnya, akhirnya terdengar suara di luar pintu. Entah mengapa, Qin Xianyu menghela napas lega. Dia melirik ke dalam ruangan dan menatap sosok lemah yang disinai cahaya lampu, lalu tiba-tiba merasakan penyesalan. Mengapa Lu Qing kembali begitu cepat? Qin Xianyu bangkit dan membuka pintu. Lu Qing tiba dengan menunggang kuda, ditemani sekelompok penjaga. Paman Fu sudah menyiapkan anggur dan makanan, tapi sepertinya paman tidak punya waktu sekarang. Qin Xianyu tertawa, tidak apa-apa, aku sudah menghemat uang. Aku dan paman Fu masih bisa makan lagi dengan sedikit anggur dan makanan ini. Lu Qing tertawa terbahak-bahak dan menangkupkan kedua tangannya untuk memberi salam. Ning Er masih pingsan, tetapi seseorang telah membantunya berdiri. Liu Ruoyin membungkuk dengan anggun dan berterima kasih padanya. Qin Xianyu tertawa dan berkata, karena kita sudah bertemu satu sama lain, bagaimana mungkin kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Liu Ruoyin membungkuk lagi, dan saat hendak berbalik, dia berhenti sejenak dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Qin, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus menanyakannya. Qin Xianyu menjawab, apa keraguanmu, silakan bicara dengan bebas. Liu Ruoyin terdiam sejenak, lalu berkata, bagaimana mungkin Tuan Muda Qin bisa menyelamatkan kita di hutan? Tubuh Qin Xianyu menegang. Liu Ruoyin tersipu dan berkata, apakah Anda mendengar apa yang saya katakan kepada Ning Er, Tuan Muda? Qin Xianyu tersentak dan bertanya dengan serius, apa yang kau katakan? Melihat raut keraguan di wajah tampannya dan sedikit kebingungan di matanya, Nona Liu menghela napas lega. Setelah hening sejenak, wajahnya sedikit memerah, dan ia berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, sikap Tuan Muda begitu meyakinkan, seolah-olah Anda sama sekali tidak mendengarnya. Setelah mengatakan hal itu, dia tidak dapat menahan rasa malu dan bergegas menaiki mobil. Qin Xianyu menghela napas lega, berpikir dalam hati, untungnya, aktingku sangat bagus, menyampaikan 7 bagian keraguan dan 3 bagian kebingungan, sampai-sampai Nona Liu pun memujiku. Kalau aku tidak berakting serealistis itu, dia pasti sudah tahu dan menguping pembicaraan seorang wanita muda, yang mana itu akan buruk. Dia mengacungkan jempol tanpa suara dan berbalik untuk memasuki kuil Tao. Dalam sekejap, tubuhnya menegang, seolah tersambar petir, dan dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Itu tidak benar. Qin Xianyu menjadi sangat akrab dengan jimat api. Akan memakan waktu 2 minggu lagi sebelum kami pergi ke Beijing. Qin Xianyu memutuskan untuk mulai memurnikan ramuan giok besok. Namun, masalah pil giok ini sangat penting, jadi dia ingin menguji apa yang istimewa dari jimat api ini untuk menghindari keadaan yang tidak terduga. Dia telah menggambar jimat api berkali-kali dalam beberapa hari terakhir, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Kali ini, dia menggunakan sikat jimat dan cinabar yang diberikan Ning Er padanya. Kedua benda ini berasal dari Gunung Qingcheng, gunung leluhur Taoisme pada dinasti suci kebajikan agung. Di antara barang-barang Gunung Qingcheng yang dibawa Ning Er, pengocok itu tidak berguna baginya, dan kantung itu memang bisa menenangkan pikirannya, tetapi ia memiliki energi internalnya sendiri dan sedang bersemangat, jadi ia tidak membutuhkannya. Namun, Paman Fu sudah agak tua, jadi Qin Xianyu memberikannya kepadanya malam itu juga. Rempah-rempah dalam sachet ini terbuat dari pohon dari Gunung Qingcheng, dan 7 jenis bunga langka digiling menjadi bubuk. Bunga-bunga ini terkenal karena efek menenangkannya. Dari ke-7 bunga langka tersebut, 6 tercatat dalam teks medis dan bahan-bahan pengobatan. Jimat api, jimat api. Qin Xianyu dengan lembut menutup buku catatan Taois tua Guansu. Itulah pandangan Taois kuno tentang kultivasi dan seni jimat dengan pengalamannya selama berabad-abad, ia memiliki perspektif yang unik. Master Guansu telah berkultivasi selama lebih dari seabad, mencari jalan menuju keabadian, namun ia tidak dapat menemukan jalan masuk. Sebaliknya, ia merenung siang dan malam,
dengan cermat menganalisis setiap metode, teknik, dan jimat kultivasi. Bahkan sosok abadi yang telah melampaui kemampuan untuk memancarkan ki sejati keluar kebanyakan tidak dapat melihat sedalam atau sejelas dirinya. Catatan tersebut menyatakan bahwa terdapat energi tak terbatas antara langit dan bumi. Energi lembab mengandung unsur air dari 5 elemen, energi panas mengandung unsur api dari 5 elemen, asap dan debu mengandung unsur tanah dari 5 elemen, aroma di hutan mengandung unsur kayu dari 5 elemen, dan bebatuan di pegunungan mengandung unsur logam dari 5 elemen. Teks Tao mencatat bahwa yin dan yang berubah menjadi 5 elemen, dan 5 elemen memunculkan segala sesuatu. Cara kerja jimat adalah dengan mencari lintasan yang cocok berdasarkan lintasan tertentu dan memenjarakan kelima unsur langit dan bumi di dalamnya. Misalnya, mengukir alur di tanah untuk mengalirkan air merupakan sejenis lintasan. Ketika logam dibentuk menjadi teko dan cangkir teh, bentuk yang dihasilkan akan membentuk lintasan. Ketika air dituangkan ke dalamnya, bentuknya akan berubah sesuai dengan logam yang ditopangnya. Tuangkan ke dalam piring bundar air membentuk lingkaran. Tuangkan ke dalam kotak airnya berbentuk persegi. Bentuk ini mewakili lintasan yang paling dangkal. Seni jimat jauh lebih misterius, karena mengandung dan membatasi 5 elemen langit dan bumi dalam satu lintasan. Bukan hanya air, tapi semuanya seperti ini, berubah seiring dengan lingkungan luar. Konon, ada yang menculik anak-anak dan memasukkan mereka ke dalam guci tembikar sejak kecil. Setelah dewasa, tubuh mereka akan tetap berbentuk, dan meskipun guci tembikar itu pecah, tubuh anak itu akan tetap berbeda dengan orang biasa. Qin Xianyu berpikir, ketika tembaga dan besi disatukan, setelah beberapa waktu, permukaannya akan menyatu. Pada titik peleburan itu, tembaga dan besi akan menyatu dan tak dapat dibedakan lagi. Apakah ini prinsip yang diyakini oleh Guru Guansu? Segala sesuatu di dunia berubah dalam sekejap. Ketika batu api berbenturan, dapat timbul percikan api. Namun mungkin dalam lingkungan tertentu, seseorang dapat menghasilkan efek serupa dengan melambaikan ranting, sehingga terciptalah api. Seperti halnya api dalam air akan padam, sedangkan air dalam api akan mendidih. Teriakan di alam liar terdengar panjang dan nyaring, sedangkan teriakan di pegunungan bersalju akan memicu longsor, yang mengakibatkan langit runtuh dan bumi terbelah. Situasi semacam itu merupakan lingkungan yang spesifik. Lingkungan dan jalur yang berbeda menghasilkan variasi yang berbeda pula. Ketika jalur yang ditemukan secara bertahap ini diklasifikasikan berdasarkan efeknya yang berbeda, jenis jalur ini disebut jimat, yang pada akhirnya berkembang menjadi sihir jimat. Jalannya jimat itu misterius dan mendalam. Qin Xianyu bergumam dalam hati, para pendeta Tao di kuil tahu cara menggambar jimat dan tahu bahwa goresannya berbeda untuk setiap kertas jimat. Namun, ketika berlatih menulis jimat, mereka harus mengingat arah goresan jimat yang mana untuk menenangkan pikiran atau mengusir kejahatan. Mereka mengingatnya seperti ini, tetapi mereka tidak tahu mengapa ada perubahan seperti itu. Di mata seorang Taois yang ahli dalam seni jimat, jimat-jimat ini pastilah misterius, mendalam, tak terduga, dan sulit dipahami. Qin Xianyu terkekeh dalam hati, kurasa hanya Master Guansu yang akan melakukan ini. Beliau menemui hambatan dalam kultivasinya, jadi beliau merenungkan hal-hal ini, mencoba memahami esensinya dan menyelami hakikat dasarnya. Dengan beragamnya jenis jimat, terdapat beragam pula cara untuk menuliskannya, menjadikannya sangat luas dan mendalam. Agaknya, mereka yang mempraktikkan seni jimat lebih suka menghafal lebih banyak karakter jimat daripada menghabiskan waktu untuk merenungkan dasar-dasarnya. Tidak boleh ada kesalahan saat menggambar jimat. Jika ada kesalahan sekecil apapun, seluruh jimat akan hancur. Qin Xianyu berpikir dalam hati, jika kita mengikuti pandangan Master Guansu, arah goresan jimat adalah lintasan misterius yang menahan 5 elemen. Jika jimat sedikit saja meleset, ia tidak akan sesuai dengan lintasan misterius yang menahan 5 elemen, sehingga tidak akan efektif. Hanya jika sesuai dengan lintasan misterius langit dan bumi, barulah jimat itu dianggap sebagai jimat sejati. Untungnya, setelah berlatih berhari-hari, gerakannya menjadi sangat mantap, dan dengan penglihatan yang lebih baik dari air roh ramuan giok, ia jauh lebih unggul dari seekor elang. Dengan penglihatannya yang tajam, bahkan anak panah yang melesat pun menjadi lambat dan jelas saat ia berkonsentrasi. Jadi, dengan mengamati rune dengan saksama, ia secara alami tidak membuat kesalahan. Sejak berlatih ilmu pedang, lengannya menjadi sangat stabil, dan gerakannya sempurna. Kuas jimat ini dibuat dengan gagang kayu langka dari Gunung Qingcheng, bulu rubah roh, dan cinabar yang dibuat menggunakan resep rahasia, sehingga kualitasnya sangat tinggi. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam. Ambil pena dan gambarlah sebuah jimat. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah mulai mengedarkan energi batin mereka. Tidak ada kejadian yang tidak biasa selama periode ini. Dia menggambar jimat api di tanah dengan pena jimat, lalu menggambar jimat api lain di bawah panci besi. Kelihatannya hanya ada beberapa rune yang tergambar di atasnya, tanpa uap yang keluar atau fenomena api misterius apapun yang muncul.
Sederhana dan lugas, persis seperti cara orang biasa menulis. Melihat semuanya tenang dan tidak ada tanda-tanda yang tidak biasa, Qin Xianyu dipenuhi dengan kekhawatiran, tidak yakin apakah semuanya akan berhasil. Ia mengembuskan napas dan meletakkan setumpuk kayu bakar kering dan jerami di atas jimat api di tanah, menyalakan api. Ia kemudian meletakkan panci besi di atas api dan mengisinya setengahnya dengan air. Sepertinya tidak ada gunanya. Qin Xianyu merasa sedikit kecewa. Ia pikir selama tidak ada fenomena aneh di permukaan, semuanya akan baik-baik saja. Jimat api di dalamnya cocok dengan lintasan misterius langit dan bumi, yang seharusnya membuat api semakin membara. Namun, ruangan tidak menjadi panas, dan air di dalam panci tidak mendidih secepat yang diharapkan. Butuh waktu lama sebelum asap putih muncul, seperti saat merebus air biasa. Jimat api tampaknya tidak berguna. Qin Xianyu menghela nafas. Saya menduga ruangan itu akan pengap dan panas. Atau apakah ada api yang berkobar? Sekalipun semuanya tidak berjalan baik, panci berisi air yang ditaruh di atas jimat api seharusnya cepat mendidih, kan? Pendeta Tao muda itu dipenuhi kekecewaan dan tiba-tiba merasakan gelombang kejengkelan. Dia menendang panci besi itu, memadamkan api, lalu berbalik dan pergi. Tiba-tiba, Qin Xianyu sedikit mengernyit dan perlahan berbalik. Asap putih mengepul dari api unggun, dan nyala api tunggal berkelap-kelip. Qin Xianyu mengira api itu belum padam sebelumnya, jadi dia memadamkannya lagi. Sesaat kemudian, asap putih mengepul lagi, tetapi api tidak padam. Jantung Qin Xianyu berdebar kencang. Ia mengamati api kecil itu dengan saksama, dan setelah beberapa saat, api itu menyala kembali, menjadi kobaran api yang membara, persis seperti sebelum padam. Api yang tak terpadamkan. Qin Xianyu merasa sulit mempercayainya dan mencoba lagi. Setelah mencoba 2-3 kali, api tetap tidak dapat dipadamkan. Qin Xianyu menganggapnya sangat aneh. Namun, panci berisi air itu tidak menunjukkan fenomena yang tidak biasa, tidak langsung mendidih, dan tidak memancarkan cahaya merah atau api yang berkobar. Air itu seperti air mendidih di atas kompor seperti biasa. Api itu tidak dapat dipadamkan, yang menunjukkan bahwa jimat api itu sangat luar biasa. Namun jika api tidak dapat dipadamkan dan tidak memiliki kegunaan lain, lalu apa gunanya air dalam panci besi, yang hanya seperti air mendidih di atas api biasa? Karena digunakan untuk merebus pedang giok atau emas menjadi sup, tidak mungkin sesederhana itu. Qin Xianyu diam-diam berspekulasi. Ruangan itu sekarang kosong. Masalah jimat api tidak bisa diungkapkan ke orang luar, jadi dia tidak punya pilihan selain menyalakan api di dalam ruangan. Ini adalah ruang penyimpanan. Qin Xianyu membersihkan barang-barang yang berserakan dan menguji jimat api. Untuk ventilasi, ia hanya membuka satu jendela. Setangkai rumput musim dingin berada di dekat jendela. Setelah menemukan sifat luar biasa dari jimat api, Qin Xianyu mencobanya berkali-kali. Dia mengambil setengah panci air lagi dan menunggu dengan sabar hingga mendidih. Menyaksikan air di dalam panci mendidih dan bergelembung, dengan gumpalan uap putih mengepul, Qin Xianyu memasukkan telur di tangannya ke dalam panci dan berpikir, merebus telur dalam air mendidih, ini akan jadi makan siang. Tak sia-sia aku menghabiskan sebagian besar hariku mengerjakan ini. Telur tersebut berguling dan memantul di dalam air, yang menandakan telur tersebut sudah matang. Namun Qin Xianyu tidak mengeluarkan telur itu, membiarkannya berguling-guling di dalam air. Sekitar 15 menit kemudian, telur matang itu pecah. Kulit telur, putih telur, dan kuning telur semuanya pecah. 15 menit kemudian, air dalam panci menjadi keruh karena telur telah meleleh seluruhnya dan larut ke dalam air, tidak menyisakan satu pun cangkang telur. Telur rebus memang biasa terlalu matang. Tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa merebus telur, beserta kulitnya, sampai larut dalam air. Jimat api ini benar-benar memiliki efek magis. Qin Xianyu berpikir dalam hati, jika jimat api itu begitu efektif, maka pedang Dao yang tercatat dalam buku Dao Pedang Sejati itu sepenuhnya benar. Awalnya dia berencana untuk memurnikan pil giok keesokan harinya, tetapi sekarang dia begitu asyik dengan pekerjaannya sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Jadi mereka mengganti air dalam panci dan merebusnya. Qin Xianyu memegang pil giok di tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan banyak kegelisahan di hatinya. Karena kita belum menemukan cara memadamkan apinya, sebaiknya kita berusaha sekuat tenaga dan memurnikan jade eliksir. Ruangan itu sangat panas. Meskipun jimat api tidak menambah panasnya api di ruangan itu tetap saja panas setelah sekian lama, menyebabkan orang-orang berkeringat deras. Qin Xianyu menatap air mendidih itu dengan serius dan dengan lembut menaruh pil giok ke dalamnya. Dengan bunyi gedebuk, Yu dan tenggelam ke dalam air dan mendarat di dasar panci. Qin Xianyu menahan napas sebentar dan melangkah maju. Bang! Tiba-tiba, gumpalan asap putih mengepul ke atas, berangsur-angsur berubah menjadi kuning, lalu memancarkan kilau kemasan. Saat asap kuning memasuki lubang hidungnya, semangat Qin Xianyu terangkat, dan energi sejatinya melonjak,
seperti air mendidih dalam panci, terus-menerus berdenyut. Apakah ini tanda peningkatan ki sejati? Qin Xianyu segera duduk bersila, bernapas dengan hati-hati dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada napas. Asap dari panci perlahan mengepul, berubah dari putih menjadi kuning, dan akhirnya menjadi kemasan. Hanya dengan satu tarikan napas, energi sejati seseorang meningkat. Qin Xianyu duduk bersila, dengan hati-hati mengedarkan teknik sejati ki leluhur kekacauan primordial, tanpa waktu untuk memikirkan hal lain. Namun, ruangan itu sudah tertutup rapat, bahkan jendela atap pun disegel, tetapi sayangnya, jendelanya tertutup rumput tahan dingin dan lupa ditutup. Berpikir bahwa energi emas ini dapat meningkatkan kultivasi seseorang dan dianggap sebagai energi spiritual, namun energi itu malah menghilang melalui jendela, Qin Xianyu merasa sedikit menyesal dan kemudian membenamkan dirinya dalam kultivasi. Saat air mendidih, pil giok di dasar panci melompat dan berputar. Tak lama kemudian, pil giok itu melunak dan perlahan mencair. Kilau kemasan perlahan muncul di air mendidih. Seiring waktu, pil giok menyusut di dalam air mendidih, dan setengah panci air perlahan berubah menjadi kemasan. Sementara itu, asap kemasan dari dalam ruangan mengalir keluar melalui jendela. Tiba-tiba, rumput yang dingin itu bergerak dan bergoyang tertiup angin. 90% asap kemasan menghilang ke rerumputan tahun dingin, dan hanya sedikit yang melayang. 7 inci dan 3/10 inci. Ini adalah tingkat kultivasi ki sejati Qin Xianyu saat ini. Awalnya, kultivasi ki sejati Qin Xianyu adalah 6 inci dan 9/10 inci. Setelah pil giok meleleh dan ia menyerap asap emas, kultivasi ki sejatinya meningkat menjadi 7 inci dan 3/10 inci. Kalau asapnya saja sudah begitu menakjubkan, lalu bagaimana dengan air spiritual setelah pil giok mencair? Setelah kondisi Qin Xianyu stabil di dalam tubuhnya, dia perlahan membuka matanya. Ruangan itu menjadi dingin karena api telah lama padam. Meskipun sangat luar biasa berkat-berkah jimat api, jimat ini tetap berbahan dasar kayu bakar kering dan jerami. Ketika kayu bakar kering dan jerami terbakar menjadi abu, cinabar yang digunakan untuk mengukir jimat api juga akan menjadi tidak efektif, dan apinya akan menghilang secara alami. Cinabar dianggap sebagai zat yang sangat yang, dan ketika digunakan untuk mengukir simbol api, ia secara alami meningkatkan elemen api. Namun, energi yang terkandung di dalamnya bukannya tak ada habisnya, pada akhirnya akan habis, seperti kayu bakar yang terbakar menjadi abu dan apinya pun padam. Ruangan ini dipenuhi abu dan asap yang membara, yang sangat berbahaya bagi manusia. Qin Xianyu sedikit mengernyit. Ia mengamati dengan saksama dan melihat bahwa di ruangan yang remang-remang itu, abu kayu bakar beterbangan kemana-mana dan belum mengendap di tanah. Bagaimanapun, dia telah menyerap asap emas, dan sisanya telah hilang, hanya menyisakan abu dan sisa-sisa di ruangan itu. Dia berdiri di samping api yang kini padam, menatap ke arah panci berisi air spiritual berwarna kemasan, tidak mampu tetap tenang. Airnya semerah emas, seolah-olah emas telah meleleh menjadi cairan, dan tampak mempesona. Air spiritual ini hampir setara dengan ramuan emas. Qin Xianyu berpikir dalam hati, seberapapun ampuhnya obat ini, jangan diminum sekaligus, karena tubuh tidak akan mampu menahan nutrisinya. Itulah sebabnya saya tidak pernah berani meminum pil giok secara langsung, melainkan hanya merendamnya dalam air. Sekarang saya memiliki ki sejati setinggi 7/3/10 inci di dalam tubuh saya, dan pil giok ini telah diencerkan ke dalam setengah teko air emas untuk saya minum dalam waktu yang lama. Dengan cara ini, saya seharusnya bisa menahannya. Dia telah menyiapkan beberapa kendi air kulit khusus untuk menampung air spiritual. Qin Xianyu perlahan menuangkan cairan kemasan itu ke dalam kantung air, gerakannya lembut dan hati-hati, seakan takut kalau sedikit getaran saja akan menyebabkan dia kehilangan setetes pun. Setelah menuangkan semua air emas ke dalam kantung air, berpegang teguh pada prinsip ketekunan dan hemat, sang tahu muda segera membuat keputusan malam ini, aku tidak akan mencuci panci besi, aku akan memasak bubur. Tepat saat dia hendak mengangkat panci besi itu, kilatan tiba-tiba muncul di matanya. Di tengah-tengah panci besi itu, masih ada sedikit cairan emas yang belum tertuang keluar, dan di tengah-tengahnya, ada pil emas, seukuran sebutir beras. Ramuan giok. Bahkan dengan berkah jimat api masih belum dapat menghancurkannya sepenuhnya, masih ada beberapa residu yang tersisa. Qin Xianyu tampak terkejut. Ramuan giok awalnya lunak di luar, sehingga efektif ketika direndam dalam air. Namun, bagian dalamnya mengeras, sehingga air tidak efektif lagi, sehingga harus direbus. Akhirnya, bahkan merebus pun tidak efektif, sehingga ramuan tersebut disempurnakan menggunakan jimat api, menghasilkan ramuan emas yang kita kenal sekarang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa jimat api itu pun tidak bisa dilebur di dalamnya. Dia mengambil pil giok dan memeriksanya dengan cermat, tetapi tidak menemukan apapun. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyimpannya dengan hati-hati. Bahkan jimat api pun tak mampu melelehkan pil giok.
Dari mana asalnya jimat itu diperoleh dari pakaian pendekar pedang muda itu bersama dengan penjelasan sejati Dao Pedang. Jimat itu pasti berasal dari Gunung Yinghuang. Aku penasaran, apa sebenarnya itu? Mungkinkah itu benar-benar ramuan yang dibuat oleh makhluk abadi? 7 daun rumput musim dingin telah tumbuh dan seharusnya sudah dipetik, tetapi Qin Xianyu tidak peduli dengan beberapa koin perak itu, jadi dia mengabaikannya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan rumput yang dingin bergetar pelan. Paman Fu, menurutku nama ini kurang bagus. Apa pendapat Tuan Muda? Paman Fu Fubo itu tidak baik. Lagi pula, kau mengikuti jejak kakekku sejak kecil, dan kau pasti akan berumur panjang. Kenapa kita tidak memanggilmu Master Fu? Tuan Muda, sebenarnya, pelayan tua ini tidak terlalu tua. Berpikir tentang lelaki tua Fu yang tidak mau mengakui kalau dirinya sudah tua, Qin Xianyu terkekeh dalam hati. Setelah eliksir giok disempurnakan menjadi eliksir emas dan cairan giok, tingkat kultivasi Tao muda itu meningkat hingga 7,5 inci, suatu prestasi yang luar biasa cepat dan menakjubkan. Dengan kemajuan kultivasinya tersebut, suasana hatinya tentu saja jauh lebih baik. Lu Qing telah mengirim seseorang untuk memberitahuku bahwa aku akan pergi ke ibu kota dalam 10 hari. Ia sudah memutuskan, satu-satunya hal yang tak bisa ia lepaskan dalam perjalanannya ke ibu kota adalah Tuan Fu. Ia berencana meninggalkan Tuan Fu beberapa ratus tael perak dan meminta Lu Qing mengirim seseorang untuk menjaganya, atau bahkan membiarkannya tinggal di kediaman Liu. Saat mereka sedang berjalan di jalan, tiba-tiba seseorang datang mengundang mereka. Nona Liu, angin sepoi-sepoi bertiup di sepanjang tepi sungai. Liu Ruoyin berdiri di tepi sungai. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat pakaiannya berkibar-kibar, membuatnya tampak sangat rapuh. Ia mengulurkan tangan untuk merapikan rambutnya yang terurai, mendesah pelan, dan tampak sangat melankolis. Alisnya yang sedikit berkerut menimbulkan rasa kasihan pada orang-orang. Ketika Qin Xianyu tiba, inilah pemandangan yang dilihatnya. Dengan indranya, ia dapat mendeteksi suara napas lembut di hutan di belakangnya, kemungkinan besar Ning Er mengintip dari samping. Komandan Lu berkata bahwa kita harus berangkat ke ibu kota dalam 10 hari. Liu Ruoyin tersenyum tipis dan berkata, apakah Anda juga akan pergi ke ibu kota, Tuan Muda? Qin Xianyu berkata, ada barang berharga yang sangat sulit ditemukan. Hanya pejabat tinggi dan bangsawan di ibu kota yang mungkin bisa menemukannya. Dia mengacu pada pedang giok itu. Gubernur prefektur sudah menempa pedang emas, tetapi pedang giok sulit didapat, jadi kita masih perlu pergi ke ibu kota. Jika kita bisa mendapatkan pedang giok, kita akan sangat senang. Jika kita tidak bisa mendapatkan pedang giok, kita harus puas dengan pedang emas dari gubernur prefektur untuk dijadikan fondasi pedang dao kita. Namun, pedang giok adalah yang terbaik, sedangkan pedang emas selalu sedikit lebih rendah kualitasnya. Ibu kota adalah tempat kemakmuran tanpa batas, tempat banyak petinggi dinasti kebajikan agung tinggal. Hanya dengan satu kesempatan, seseorang dapat mencapai puncak kejayaan dan meraih kesuksesan besar. Di ibu kota, ada banyak contoh orang yang telah mencapai puncak karir berkat dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh. Liu Ruoyin berkata lembut, Tuan Muda, Anda masih muda, namun Anda sudah terkenal di seluruh prefektur Fengsing. Keterampilan medis Anda sangat mendalam, dan seni bela diri Anda luar biasa. Anda pasti akan mencapai hal-hal hebat di ibu kota, dan keinginan Anda pasti akan terpenuhi. Qin Xianyu terkekeh pelan, terima kasih atas kata-kata baikmu. Liu Ruoyin ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, ada sesuatu yang ada dalam pikiranku, tetapi aku tidak tahu apakah aku harus menanyakannya. Qin Xianyu berkata, Nona Liu, jika Anda ragu, jangan ragu untuk mengatakannya. Liu Ruoyin menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya sedikit, dan berkata, konon, Anda terikat oleh kontrak pernikahan, dan Anda akan ke sana untuk memperbarui pernikahan ini dengan Nona Sangguan itu. Qin Xianyu terkejut ketika ditanya tentang hal ini, tetapi tetap menjawab, saya belum pernah bertemu Nona Sangguan. Sekarang, kondisi keluarga kami sangat berbeda. Pernikahan ini sebenarnya cukup membatasi. Tidak ada manfaatnya bagi saya dan juga membatasi Nona Sangguan. Lebih baik kita putus saja. Setelah mendengar bahwa Qin Xianyu telah memutuskan pertunangan, Liu Ruoyin merasa lega, tetapi kemudian tiba-tiba menjadi khawatir lagi. Kini, hanya Qin Xianyu yang tersisa di keluarga Qin. Selain dia, kerabatnya diperlakukan seperti bukan siapa-siapa, bahkan apoteknya pun telah disita. Di prefektur Fengsing, tampaknya tidak ada lagi alasan bagi tuan muda keluarga Qin ini untuk tetap tinggal. Jika ada perjanjian pernikahan dengan keluarga Sangguan, mungkin dia harus kembali. Jika pertunangan itu dibubarkan, tidak akan ada lagi kekhawatiran. Dengan usia muda dan bakatnya, dia pasti punya masa depan cerah di ibu kota dan meraih ketenaran. Kalau begitu, saya khawatir dia tidak akan kembali. Entah mengapa, Liu Ruoyin tiba-tiba merasa kehilangan. Tidak selalu buruk kalau pertunangannya dibatalkan.
Dia mendesah dalam hati. Angin sepoi-sepoi dan langit cerah membuat rambutku berkibar, tetapi itu tak mampu mengusir duka di hatiku. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berkata dengan suara pelan, ibu kota begitu makmur sehingga orang-orang berlama-lama di sana, dan banyak orang ingin MAP di sana siang dan malam. Ketika kau pergi ke ibu kota, pernahkah kau memikirkan apakah kau akan kembali? Mendengar ini, Qin Xianyu sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, Qin Xianyu berkata, ibu kota ini makmur dan kota yang sangat makmur. Namun, saya berjiwa bebas, bukan pengikut sekte Tao Ortodoks, tetapi saya tetap lebih menyukai ketenangan. Jika saya mendapatkan sesuatu dari perjalanan ke ibu kota ini, saya akan kembali untuk menjalani kehidupan yang tenang dan mengembangkan Dao. Di tengah perenungannya, Qin Xianyu telah mempertimbangkan banyak ide. Pergi ke ibu kota, memutuskan pertunangan adalah hal yang sekunder. Mungkin asal-muasal penyakit aneh itu bisa ditemukan di ibu kota. Penyakit itu mengkhawatirkan orang tua dan majikanku, dan aku tak bisa melupakannya. Pencarian pedang giok terkait dengan pengembangan keabadian, jadi tidak dapat ditinggalkan. Meskipun cacing gu di dalam tubuh belum muncul, mereka tetap berpotensi berbahaya. Patut dicoba di ibu kota untuk melihat apakah racun cacing gu dapat dihilangkan. Ada sekitar 4 hal yang harus dilakukan dalam perjalanan ke ibu kota ini: menyelidiki penyakit aneh, menemukan pedang giok, menyembuhkan racun, dan membatalkan pertunangan. Pikiran itu terlintas di benaknya, dan ia pun berpikir, jika keempat masalah ini sudah terselesaikan, aku tak perlu lagi tinggal di ibu kota. Setelah menyaksikan pertemuan akbar ibu kota, aku bisa pergi. Menjelang senja, Liu Ruoyin hampir waktunya bermeditasi dan berkultivasi. Ia juga harus menempuh perjalanan panjang untuk kembali ke kediaman Liu, dan saat itu hari sudah gelap, sehingga perjalanannya tidak aman. Sejak serangan terakhir, Liu Ruoyin telah dikepung oleh banyak penjaga. Kali ini, dengan Qin Xianyu di sisinya, keselamatannya tidak perlu dikhawatirkan, dan para penjaga tidak berani mendekat, hanya menjaga jarak. Tetapi hari sudah mulai malam, dan para penjaga, takut terjadi sesuatu, semuanya mendekat. Ketika dia merasakan ada lebih banyak penjaga di dekatnya, Qin Xianyu mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Ruoyin dan kembali ke kuil Tao. Setelah Qin Xianyu pergi, Ning Er diam-diam muncul dari hutan dan berjalan ke sisi Liu Ruoyin. Keterampilan medis Qin Xianyu cukup baik, dan dengan bantuan air spiritual untuk penggunaan internal dan eksternal, Ning Er pulih dengan sangat baik. Meskipun lukanya belum sepenuhnya pulih, kondisinya sangat baik. Ning Er melirik ke arah Qin Xianyu pergi, kilatan nakal di matanya, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, berkata, Nona, kurasa tidak banyak harapan kali ini. Mendengar ini, Liu Ruoyin sedikit mengernyit dan berkata, omong kosong apa yang kau ucapkan sekarang, bocah nakal. Ning Er berkata, kurasa pendeta Tao kecil itu pergi ke ibu kota dan kemungkinan besar tidak akan kembali. Hati Liu Ruoyin sedikit tergerak, dia menggertakkan giginya dan berkata, dia bilang dia akan kembali. Bagaimana kau bisa yakin dengan apa yang kukatakan? Ning Er membelalakan matanya dan berkata, lihatlah berapa banyak sarjana yang pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran. Selama mereka sedikit terkenal atau diperhatikan oleh seseorang, mereka tidak pernah kembali. Aku belum pernah ke ibu kota, tetapi kudengar itu adalah tempat paling ramai dan makmur di dinasti Kebajikan Agung. Begitu kau pergi ke sana, siapa yang mau kembali? Kudengar ada seorang sarjana di daerah sebelah yang begitu miskin sehingga ia bahkan tidak mampu membeli minyak lampu. Putri tetangganya menyalakan lampunya, memberinya uang, dan membantunya belajar. Kemudian, sarjana itu pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran, lulus ujian, dan tak pernah kembali. Putri tetangganya masih lajang dan menunggunya pulang setiap hari. Mereka yang pergi ke ibu kota dan meraih kesuksesan biasanya tidak kembali. Ning Er berkata dengan serius, menurutku pendeta Tao muda ini jauh lebih baik daripada cendekiawan itu. Dia punya keterampilan medis, bela diri, dan bisa membaca. Dia pasti akan sukses di ibu kota. Setidaknya, dia tampan. Jika ada wanita muda yang menyukainya, dia mungkin bisa membuatnya meninggalkan kehidupan biara dan menjadi menantu yang tinggal serumah. Lihatlah para pria berbakat dari prefektur Yulin. Beberapa dari mereka telah lulus ujian kekaisaran di ibu kota, dan beberapa di antaranya tampan. Mereka telah ditampung oleh para wanita muda di ibu kota untuk menjadi menantu mereka. Ning Er terus-menerus menyebutkan contoh-contoh sarjana miskin dan pemuda berbakat yang telah MAP di ibu kota dan tidak pernah kembali. Pendek kata, menurut Ning Er, begitu mereka sampai di ibu kota, mereka semua menjadi tidak berperasaan, berubah-ubah, dan bernafsu menjilat orang yang berkuasa, bahkan meninggalkan kekasih masa kecil mereka. Wajah Liu Ruoyin sedikit memucat saat mendengar ini, dan dia berkata dengan suara rendah, Ning Er, jika kamu terus bicara omong kosong, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ning Er cemberut dan berkata, lihatlah pendeta Tao kecil ini, dia tampan dan berpenampilan rapi, dan dia memiliki aura ilmiah.
Dia tidak seperti sarjana pada umumnya yang bahkan tidak bisa menghabisi ayam. Dia memiliki ketampanan, keterampilan medis, dan keterampilan bela diri. Siapa tahu, dia mungkin menarik perhatian seorang wanita muda. Lagi pula, lihatlah pendeta Tao muda ini. Dia berasal dari keluarga miskin. Apoteknya dirampok, orang tuanya telah tiada, dan yang tersisa hanyalah kuil Tao yang bobrok, dan dia sendirian. Jika bukan karena pembayaran dari keluarga Liu untuk mengobati penyakitnya, dia pasti masih kesulitan mencari makan. Mengingat situasinya, jika dia diperhatikan oleh pejabat tinggi di ibu kota, setidaknya dia akan dikurung seumur hidup. Siapa yang akan menolaknya? Ning Er teringat pendeta Tao muda itu dan berkata dengan sengit, kurasa dia memang orang seperti itu. Sekalipun dia jatuh cinta pada Nangui gemuk seberat 90 kg dari ibu kota, dia tetap bersedia menjadi menantunya. Liu Ruoyin merasa sedikit bingung dan menggertakkan giginya, berkata, jangan bicara omong kosong lagi. Setelah mengobrol dan tertawa, Ning Er akhirnya menghela napas dan berkata, Nona, Anda sudah 19 tahun, tidak muda lagi. Lihatlah wanita muda lainnya, mereka menikah pada usia 15 atau 16 tahun. Seseorang seusia Anda mungkin sudah punya anak yang bisa pergi ke pasar untuk membeli kecap. Sebenarnya, Nyonya selalu mengkhawatirkan pernikahan Anda. Anda memang pernah sakit-sakitan sebelumnya, tetapi sekarang setelah Anda pulih, saatnya untuk memikirkan pernikahan Anda. Liu Ruoyin menggigit bibirnya, menatap sungai, dan tetap tenang dan diam. Ning Er mendesah, pendeta Tao muda ini memang baik, tapi kedua keluarga itu tidak cocok. Mengingat statusnya yang miskin dan fakta bahwa ia tinggal di kuil Tao yang bobrok, sementara kau adalah putri gubernur prefektur, sama sekali tidak ada masa depan untukmu. Liu Ruoyin membalas, jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku punya pikiran seperti itu? Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, apa kau pikir aku tidak mengerti apa yang kau pikirkan, bisik Ning Er, sebenarnya, pemuda yang datang melamar terakhir kali itu baik. Dia tampan, dan meskipun muda, dia sudah menjadi letnan jenderal di Garda Kekaisaran ibu kota. Dia hanya pernah punya selir, tidak pernah punya istri. Lalu ada pemuda dari tahun lalu. Meskipun dia tidak memegang jabatan resmi, dia cucu menteri pendapatan. Dia masih lajang dan ingin menikahimu sebagai istrinya. Dan... Ning Er, hening sejenak. Liu Ruoyin menatapnya dengan tenang dan berkata, ini adalah hal-hal yang diajarkan Nyonya untuk Anda katakan, bukan? Ning Er menundukkan kepalanya dan berkata, ya. Liu Ruoyin menatapnya dan mendesah pelan, sebenarnya, kamu tidak membenci pendeta Tao kecil ini. Jantung Ning Er berdebar kencang, dan dia segera menggelengkan kepalanya. Angin bertiup, riak-riak menyebar perlahan melintasi sungai. Jika airnya tidak tenang, bagaimana hati seseorang bisa tenang? Sambil mendesah pelan, Liu Ruoyin berkata lembut, ayo kembali ke istana. Pada malam hari, Qin Xianyu tampak gelisah. Dia menatap bulan terang di luar jendela, memejamkan matanya sedikit, dan mengatur napasnya. Pembinaan Qi sejati bermula dari pengaturan pernafasan, membentuk rasa Qi, kemudian membangkitkan Qi sejati, menciptakan perubahan dari ketiadaan. Malam ini, ia menambahkan setetes eliksir emas ke mangkuk Tuan Fu, khawatir efeknya akan terlalu kuat kali ini, dan tidak berani menambahkan lagi. Namun, efek eliksir giok sungguh luar biasa. Setelah disempurnakan dengan jimat api, meskipun hanya setetes yang ditambahkan, masih ada gejala tidak dapat menoleransi suplemen tersebut. Di bawah perawatan Qin Xianyu, Tuan Fu sudah tertidur lelap. Setelah bangun, orang tua itu pasti akan mendapat banyak manfaat. Namun karena suatu alasan, Qin Xianyu merasa gelisah dan tidak bisa tenang, jadi dia pergi keluar dan mulai menghirup cahaya bulan. Rumput musim dingin berada tepat di depan jendela, ketujuh daunnya bergoyang sedikit. Tepat pada saat itu, Qin Xianyu membuka matanya dan melihat sekilas emas dari sudut matanya. Warna-warna itu terpancar dari rumput musim dingin. Rumput musim dingin berusia 100 tahun. Dia terkejut. Bahkan setelah 100 tahun cuaca dingin, rumput tetap berubah kemasan. Sebelumnya, dipelihara dengan air spiritual, dan mengingat rumput tahun dingin ini tumbuh di dalam kuali kecil dan memiliki kualitas mistis tertentu, rumput tahun dingin berusia 100 tahun pernah tumbuh. Qin Xianyu punya sedikit tebakan mengapa itu Yiye. Agar buah tumbuh lebih baik, petani sering memangkas cabang-cabangnya, hanya menyisakan beberapa cabang yang jarang. Akibatnya, nutrisi dari pohon secara alami mengalir ke buah yang tersisa. Rumput musim dingin, yang tidak mampu menopang 7 helai daun rumput musim dingin berusia ratusan tahun, secara alami menggugurkan 6 helai daun, hanya menyisakan 1 helai daun. Sekarang ketujuh daunnya sudah berwarna emas, jelaslah bahwa manfaat yang diperoleh kali ini sangat besar. Kupikir asap hasil pemurnian jade eliksir akan hilang semua melalui jendela, tapi sekarang sepertinya rumput dingin 100 tahun yang tak sengaja kuletakkan di dekat jendela telah menyerap energi jade eliksir dalam jumlah besar. Sekarang ada 7 helai daun rumput yang bertahan selama 100 tahun.
Qin Xianyu merasakan sensasi terbakar di telapak tangannya. Ia memejamkan mata sedikit, mendekatkan telapak tangannya, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Energi sesungguhnya gelisah dan berdenyut, dan bahkan mungkin untuk merasakan bahwa sejumlah besar energi terkandung dalam akar dan batang rumput tahun dingin. Mungkinkah ini saripati yang diserap dari jade eliksir? Esensi dari jade eliksir telah memungkinkan daun Cold Year Grass mengembangkan efek 100 tahun, dan masih belum habis. Kalau rumput tahun dingin 7 daun ini dipetik, bukankah ia akan mampu menumbuhkan kembali 7 daun lagi berdasarkan energi yang ada di dalamnya, dan juga memiliki efek dapat hidup hingga 100 tahun. Qin Xianyu mendapat ide ini dan hendak mengulurkan tangan untuk mengambil daun rumput dingin 100 tahun ketika dia tiba-tiba gemetar dan kilatan tajam muncul di matanya. Aura ini sepertinya mengubah akar dan batang rumput tahun dingin ini. Jika aku meninggalkan aura ini dan membiarkannya berubah, bukankah seluruh rumput tahun dingin pada akhirnya akan berubah menjadi emas? Qin Xianyu berpikir dalam hati, ini sungguh tak masuk akal. Jika memang begitu, berapa usia daun rumput tahun dingin yang akan tumbuh di masa depan setelah seluruh rumput tahun dingin berubah, usia daunnya akan berbeda. Belum lagi rumput tahun dingin yang berusia 100 tahun, tetapi setidaknya daun rumput tahun dingin yang berusia 10 tahun. Memikirkannya seperti ini, jantung Qin Xianyu berdebar kencang lagi. Pada titik ini, ia sudah punya cukup uang dan tidak membutuhkan rumput dingin 100 tahun. Setelah memikirkan ide aneh ini, ia menekannya dan membiarkannya berkembang. Pil giok ini dapat membuat rumput tahun dingin tumbuh hingga seukuran daun berusia 100 tahun, dan juga dapat meningkatkan energi sejati saya secara signifikan, memperbaiki kondisi fisik saya, dan mempertajam penglihatan saya. Saya dapat melihat semuanya dengan jelas dan tanpa kesalahan. Qin Xianyu berpikir dalam hati, saya dapat menguasai pemahaman awal ilmu pedang dengan lebih akurat dan andal daripada yang tercatat di buku, justru karena pil giok ini meningkatkan kondisi fisik dan penglihatan saya. Apa sebenarnya asal-usul jade eliksir? Setelah memurnikan jimat api, masih ada pil kecil yang tersisa. Aku ingin tahu metode apa yang bisa kugunakan untuk melelehkan pil itu. Semakin dalam pil giok itu masuk, semakin padat pil itu, membuatnya semakin sulit diseduh dan digunakan, tetapi khasiat obatnya pasti akan jauh lebih menakjubkan. Pil kecil ini mungkin merupakan bagian terpenting dari lapisan terdalam, tetapi rahasia apa yang tersimpan dalam esensi ini? Qin Xianyu benar-benar bingung. Ramuan giok dan pemahaman sejati tentang pedang dao kemungkinan besar berasal dari tempat yang sama, diperoleh dari pakaian pendekar pedang muda bermarga Zhao. Qin Xianyu menduga ramuan itu pasti berasal dari Gunung Yinghuang. Mengenai misteri apa yang tersimpan di Gunung Yinghuang, mungkin ia harus menyelidikinya di masa depan ketika kultivasinya telah mencapai tingkat tertentu. Terlebih lagi, karena Master Guansu telah memasuki Gunung Yinghuang untuk mencari dewa dan mempelajari Dao, jika Qin Xianyu memperoleh keberhasilan dalam kultivasinya di masa depan, bahkan jika ia tidak menekuni ramuan giok dan pemahaman sejati tentang Dao pedang, ia tetap harus melakukan perjalanan ke Gunung Yinghuang demi Master Guansu. Kalau dipikir-pikir lagi, dia memang punya banyak hal yang harus dilakukan. Penyakit aneh yang merenggut nyawa orang tua Qin dan guru Guanyun saat itu harus ditemukan penyebabnya, dan catatan tentang penyakit itu harus ditemukan. Mengolah pedang Dao adalah jalan menuju keabadian, dan tidak mudah untuk melepaskannya. Inilah mengapa saya pergi ke ibu kota untuk mencari pedang giok. Menghilangkan racun Gu sangatlah penting. Meskipun belum muncul, racun ini tetap menimbulkan bahaya tersembunyi, dan pada akhirnya, bahkan dapat mengancam jiwa. Masalah pemutusan pertunangan dengan keluarga Sangguan di ibu kota adalah masalah sekunder. Kini, mengenang Taoist Guansu terdahulu, Qin Xianyu menambahkan dua hal lagi keempat hal yang telah disebutkan sebelumnya. Pertama, pergi ke Gunung Yinghuang setelah mencapai kesuksesan dalam kultivasinya. Kedua, menyelidiki mengapa Master Guansu, dalam pencarian Dao selama seabad, belum pernah bertemu dengan seorang guru Tao. Apa alasannya? Energi sejati saya berasal dari guru Guansu, yang membuka jalan menuju kultivasi. Inilah penyebabnya. Saya akan menemukan hasilnya di masa depan. Mungkin ini masalah sebab dan akibat. Mengingat kembali banyak hal yang telah ia temui sejak mulai berkultivasi, terutama pembatalan pertunangan oleh keluarga Sangguan yang merupakan hal paling merepotkan, Qin Xianyu berpikir dalam hati, ini pasti sebuah rintangan dalam perjalanan kultivasi. Dengan kata lain, ini adalah rintangan atau halangan ibel dalam perjalanan kultivasi. Saya hanya berharap mulai sekarang, jalan kultivasi saya akan lancar dan tidak terhalang. Perjalanan hidup penuh pasang surut, suka dan duka, dan jalan pengembangan diri tidak pernah mulus. Saat Qin Xianyu tengah mengharapkan perjalanan kultivasinya berjalan lancar dan damai, tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh guntur. Masalah muncul lagi, dan saya tidak pernah mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Ada seorang laki-laki berdiri di atap, berusia sekitar 40 atau 50 tahun, berpakaian abu-abu, dengan wajah dingin dan tegas. Orang itu memancarkan aura kabut.
Qin Xianyu menyalurkan energi batinnya ke matanya dan mengamati dengan saksama, hanya untuk menemukan bahwa orang itu diselimuti kabut. Bagaimana itu mungkin? Qin Xianyu terkejut. Dalam catatan Guansu Laodao, bahkan Grandmaster bela diri pun hanya memiliki cahaya merah yang menyala-nyala, seperti matahari. Namun, misteri dan kesulitan untuk menembusnya adalah sesuatu yang belum pernah tercatat dalam catatan Guansu Laodao. Mungkinkah orang yang datang ke sini adalah seseorang yang dapat mengalahkan seorang Grandmaster bela diri? Pria berbaju abu-abu itu menyipitkan mata dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada siang hari, ada gelombang energi spiritual yang datang dari tempat ini. Ia meliriknya dan melihat Qin Xianyu. Matanya berbinar, dan ia berpikir, di daerah pedesaan ini, ternyata ada seorang pemuda yang telah mengembangkan ki sejati. Sungguh tak dapat dipercaya ia telah mengembangkan ki sejati di usia semuda itu. Mungkinkah harta karun yang memancarkan energi spiritual itu ada pada pemuda ini? Sebelum aku sempat menenangkan pikiranku, aku melihat rumput musim dingin berusia 100 tahun di dekat jendela lagi. Pria berbaju abu-abu itu terkejut dan berseru, rumput dingin 100 tahun segel penekan hantu. Qin Xianyu terkejut saat mendengar dia mengungkap rahasia rumput dingin 100 tahun dan melihat menembus segel penekan setan di tanah kuali yang pecah. Pria berbaju abu-abu itu tertawa keras dan berkata, semuanya milikku sekarang. Tepat pada saat itu, seorang laki-laki parubaya berpakaian hitam melompat ke atas atap dan berdiri di samping laki-laki itu sambil berkata dengan nada mendesak, pedang abadi itu datang lagi, lari. Pedang abadi. Qin Xianyu tertegun sejenak, lalu merasakan tubuhnya menjadi ringan saat dia ditangkap dan dibawa pergi. Dengan kultivasi ki sejatinya yang setinggi 7,5 inci, dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Qin Xianyu sangat terkejut. Sejak mulai berkultivasi, ia telah mencapai kesuksesan besar dalam mengolah ki sejati dan hampir tidak pernah mengalami kerugian. Namun sekarang, ia dibawa pergi oleh seseorang dan tak mampu melawan. Dia mengedarkan energi batinnya, namun masih merasa lemah sekujur tubuh. Wah, meskipun kultivasimu sudah mencapai puncak pemurnian ki dan ki sejatimu setinggi 9 inci, yang memungkinkanmu melepaskannya keluar, di mataku kau tetaplah seekor semut. Pria berbaju abu-abu itu mencibir, suaranya dipenuhi rasa dingin. Ia merangkul Qin Xianyu, dan dengan tangan satunya, ia memeluk Han Yanchao. Qin Xianyu terkejut ketika mendengarnya berbicara, dan baru menyadari bahwa orang ini berada di puncak pemurnian Qi. Ia samar-samar merasa bahwa orang ini lebih unggul daripada Master Guansu. Sungguh memalukan. Siang tadi, aku melihat energi spiritual berputar-putar di sekitar tempat ini dan berharap menemukan kesempatan untuk menerobos dan melarikan diri dari pedang abadi itu. Sekarang, aku sangat kecewa. Pria berjubah abu-abu itu mendesah, rumput dingin berusia 100 tahun dan segel penekan hantu, meskipun sangat berguna, hampir tidak berguna dalam situasi mendesak ini. Liu Quan, berhenti bicara omong kosong dan cepat pergi, atau dia akan menyusulmu. Setelah mengatakan hal itu, lelaki berpakaian hitam itu keluar melalui pintu. Pria berbaju abu-abu, yang dikenal sebagai Liu Quan, berteriak, "Baimu, kalau sudah begini, ngapain repot-repot cari koneksi kalau kita cari koneksi, nanti sudah terlambat. Ayo kita langsung masuk ke Gunung Yinghuang." Pria berpakaian hitam, yang dikenal sebagai Baimu, menepuk dahinya, mundur, dan membenturkan kepalanya ke dinding. Ledakan. Dinding itu tiba-tiba terbuka, dan orang itu menerobosnya, bergerak seperti angin, menghilang ke kedalaman hutan, menuju langsung ke Gunung Yinghuang. Ini, pupil mata Qin Xianyu mengecil, matanya dipenuhi rasa ngeri. Dia perlahan-lahan memperoleh pemahaman lebih baik tentang seni bela diri. Praktisi seni bela diri biasa baik jika mereka kuat dan sehat serta menguasai keterampilannya. Mereka yang telah menguasai seni mengedarkan ki dan darah dapat mengedarkan ki dan darah, sangat meningkatkan kekuatannya, dan juga dapat mengarahkannya ke bagian tubuh tertentu untuk menahan pukulan dari benda tumpul. Mereka yang mengembangkan kekuatan batin dapat dengan mudah menebas pohon dengan satu tebasan pedang. Hanya master bela diri hebat yang dapat memproyeksikan energi internalnya keluar yang dapat dengan mudah memecahkan loh batu dan memecahkan bebatuan. Pria berbaju hitam itu, yang dikenal sebagai Baimu, menghancurkan tembok itu dengan daging dan darahnya, yang bahkan lebih menakjubkan daripada seorang Grandmaster seni bela diri. Seorang Grandmaster bela diri melambangkan puncak keahlian bela diri. Orang ini menghancurkan tembok dengan darah dan dagingnya, mungkinkah dia telah melampaui ranah seorang Grandmaster bela diri? Dia seorang kultivator yang telah melampaui tingkat eksternalisasi ki sejati. Qin Xianyu menebak dan sampai pada suatu kesimpulan, hatinya bergejolak karena kekacauan. Saat dia masih sok, Liu Quan yang menggendongnya telah mengikuti Baimu melalui celah dinding. Bulan yang terang benderang menggantung tinggi, cahayanya dingin dan sunyi. Hutan itu terang dan jernih di bawah sinar bulan, orang dapat melihat dengan jelas. Di bawah sinar bulan yang terang, pegunungan yang dalam dan hutan yang lebat seolah terselubung kain kasa tipis,
dengan angin gunung yang bertiup di malam hari, menjadikannya sunyi dan misterius. Walaupun menggendong Qin Xianyu di satu tangan dan kuali pecah yang digunakan untuk menanam rumput tahun dingin di tangan lainnya, yang mana sangat merepotkan, pria berpakaian abu-abu itu tetap bergerak dengan kecepatan luar biasa. Angin berdesir melewati pepohonan, dan pepohonan tampak menjauh di kejauhan. Lelaki berpakaian abu-abu itu bergerak secepat embusan angin. Setelah Qin Xianyu menyadari sesuatu yang aneh, dia tersentak dalam hati. Jauh di dalam Gunung Yinghuang, terdapat banyak burung dan binatang buas yang ganas. Bahkan di malam hari, banyak makhluk nokturnal, termasuk elang, alap-alap, dan serigala, berkeliaran bebas. Namun, saat pria berbaju abu-abu itu bergerak, semua binatang buas dan burung aneh ini mundur. Tepat pada saat itu, Bai Mu, yang telah pergi sebelumnya, berbalik dan bergegas dari depan, wajahnya dipenuhi kengerian. Ia berteriak, ada banyak pohon tumbang di depan, dengan potongan-potongan halus. Mungkin pendekar pedang itu menggunakan pedang terbangnya untuk menghalangi jalan. Cepat berbalik dan lari ke Gunung Yinghuang. Liu Quan berhenti sebentar saja sebelum berbalik ke timur tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju tujuan, sambil berteriak dengan marah, dewa kematian terkutuk itu. Pedang abadi, pedang terbang. Qin Xianyu terkejut dan bingung mendengar dua kata itu. Kedua individu ini pastilah benar-benar abadi, kultivasi mereka bahkan melampaui manifestasi eksternal dari Qi sejati, telah mencapai kesuksesan besar dalam Dao besar. Kedua sosok ini bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghancurkan dinding dengan tubuh terbuka mereka, menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui seorang Grandmaster bela diri. Namun, mereka terpaksa melarikan diri dalam keadaan menyedihkan oleh sang pendekar pedang. Jika memang begitu, apa tingkat kultivasi pendekar pedang yang belum muncul ini? Teknik pedang terbang yang tercatat dalam buku-buku Tao ternyata benar adanya. Orang pembawa sial, pantas saja rekan-rekan Taois yang mencuri peta pemandangan abadi gunung dan sungai menghilang tanpa jejak, seperti batu yang dilempar ke danau. Ternyata mereka semua dibunuh oleh dewa pembantai ini hanya dengan satu tebasan pedang. Liu Quan menggertakkan gigi dan berkata, sungguh menyebalkan dewa pembantai ini telah menghabisi orang selama hampir sebulan, pedangnya telah menodai banyak tubuh dengan darah, dan dia masih belum berhenti, mengejar kita sampai jauh dari ibu kota. Dewa kematian ini seharusnya seorang pendekar pedang abadi, tapi haus darahnya terlalu kuat, kata Bai Mu dengan marah. Darah manusia itu kotor, apa dia tidak takut kalau terlalu banyak darah akan menodai pedang terbangnya? Liu Quan berkata dengan kesal, dengan tingkat kultivasinya, aku khawatir pedang terbangnya telah sempurna dan dia tidak lagi takut pada hal-hal yang najis. Dengan Qin Xianyu terjepit di antara lengannya, dia tentu saja mendengar semua yang dikatakan kedua pria itu dengan jelas. Mencuri lukisan Mountains and Rivers Viewing Immortals pedang abadi itu berjuang keluar dari ibu kota. Pedang terbang juga takut pada hal-hal yang najis. Dalam waktu singkat, Qin Xianyu telah mempelajari banyak rahasia dari mereka berdua, semuanya tentang jalan keabadian. Hal ini membuatnya terkejut sekaligus waspada. Liu Quan bergerak secepat kilat, bagaikan embusan angin. Kemanapun ia lewat, pohon-pohon bergoyang, rumput membungkuk rendah, dan daun-daun berguguran beterbangan. Kupikir dengan kepergian Yuan Shoufeng dari Observatorium Kekaisaran, ini akan menjadi kesempatan besar. Tapi siapa sangka selain Yuan Shoufeng, Observatorium Kekaisaran akan memiliki orang lain setingkat manusia sejati, tanya Liu Quan heran. Kapan dinasti suci kebajikan agung melahirkan manusia sejati naga harimau lainnya? Sambil berlari, Bai Mu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan galak, Yuan Shoufeng bukanlah seorang pendekar pedang. Meskipun aku belum pernah melihatnya, aku tahu dia bukan Yuan Shoufeng. Tapi di mana ada manusia sejati lain di Observatorium Kekaisaran, para wakil direktur lainnya, komandan gunung berapi, dan yang lainnya semuanya berada di level yang sama dengan kita. Mereka jelas tidak mungkin bisa mengolah alam naga harimau dan mencapai level manusia sejati. Di dalam dinasti suci kebajikan agung, hanya ada segelintir dewa sejati yang telah berkultivasi hingga tingkat naga harimau. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang hebat, dan kau dan aku sama-sama mengenal mereka. Namun, kita belum pernah melihat dewa pedang seperti itu sebelumnya. Liu Quan berkata dengan suara rendah, siapa sebenarnya dewa pedang ini dengan kemampuannya, mengapa dia begitu tidak dikenal dan tidak pernah terdengar? Siapa tahu, memikirkan keadaan menyedihkan mereka saat ini, seperti guk-guk liar, keduanya merasakan kesedihan dan kepahitan yang mendalam di hati mereka. Tiba-tiba, pandangan di depan menjadi jelas, tidak ada satupun pohon yang terlihat. Itu adalah tebing. Berbaliklah segera. Keduanya terus berjalan dan mengubah arah. Tepat pada saat itu, terdengar peluit pedang, jelas dan bergema. Di bawah sinar rembulan, cahaya putihnya bersinar terang, tampak lebih cemerlang dan berbeda dari bulan terang di langit. Liu Quan dan Bai Mu berhenti pada saat yang sama, bertukar pandang, dan memperlihatkan tatapan yang kejam. Siapakah sebenarnya Anda? Liu Quan berteriak keras,
kata-katanya penuh dengan kebencian dan kedengkian. Kakakku dan aku sudah memastikan bahwa Yuan Shoufeng dari Observatorium Kekaisaran telah meninggalkan ibu kota. Bagaimana mungkin orang sepertimu masih ada? Dengan kemampuanmu, mengapa kau masih belum dikenal? Suara Liu Quan bergema di antara tebing. Hutan terasa sunyi, dedaunan berdesir lembut tertiup angin malam. Meskipun aku dan saudaraku tidak bisa menghancurkan peta pemandangan abadi gunung dan sungai, peta ini hanya bisa dibuka 3 kali setiap 10 tahun. Selama pelarian kami, masing-masing dari kami menggunakannya sekali. Sekarang tinggal 1 kali lagi. Jika kalian mendesak kami terlalu jauh, aku dan saudaraku tidak punya pilihan selain memenjarakan pemuda ini di dalam peta pemandangan abadi gunung dan sungai. Kalau begitu, bahkan jika kalian mendapatkan kembali peta pemandangan abadi gunung dan sungai, kalian hanya bisa menggunakannya 10 tahun kemudian dan tidak akan bisa menghadiri pertemuan di ibu kota ini. Liu Quan berteriak, ayo kita pergi, dan kami akan mengembalikan gulungan penglihatan abadi kepadamu dengan utuh. Rumput dingin 100 tahun ini dan segel penekan hantu di dalamnya juga akan menjadi milikmu. Tiba-tiba seseorang muncul dari hutan. Wajah Liu Quan Baimu membeku, tidak mampu berkata-kata. Qin Xianyu juga menahan napas. Bulan yang terang benderang menggantung tinggi di langit, angin pegunungan mengguncang tanah, dan rumput serta pepohonan bergoyang lembut. Orang itu berjalan perlahan melewati pepohonan, tidak tergesa-gesa dan tidak tergesa-gesa. Pendatang baru itu berkulit putih dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ia berpakaian putih, seputih salju, dan penampilannya yang bak dunia lain bahkan lebih indah daripada bulan yang bersinar terang di langit. Saat ia melangkah keluar dari hutan, hutan menjadi sunyi, dan dunia tampak kehilangan warnanya, bahkan bulan yang dingin di langit tampak kehilangan kecerahannya yang dulu. Ini adalah pedang abadi. Qin Xianyu menahan napas. Qin Xianyu merasa bahwa orang ini baru berusia 37 atau 38 tahun, berpakaian putih, dengan pedang panjang di punggungnya, yang pasti adalah pedang terbang yang sebelumnya bersinar dengan cahaya terang dan bergema dengan suara pedang yang nyaring. Seperti yang diharapkan dari seorang pedang abadi. Ini sepenuhnya menampilkan gaya seorang pedang abadi. Halus dan duniawi, transenden dan ilahi. Pertunjukan sikap pedang abadi ini sama persis dengan pedang abadi yang ada dalam pikiran Qin Xianyu. Sang pedang abadi tetap tenang, melirik Liu Quan dan Baimu seolah mereka bukan apa-apa, sebelum tatapannya tertuju pada Qin Xianyu, dan dia mengangkat sebelah alisnya sedikit. Ayo kita lakukan. Liu Quan berteriak keras, lalu mengeluarkan gulungan dari sakunya dan melemparkannya ke arah tebing di belakangnya. Sebelum Qin Xianyu sempat melihat seperti apa lukisan itu, dia merasa seolah-olah sedang mengambang di atas awan, seluruh tubuhnya terasa ringan, dan kemudian dia merasakan getaran di hatinya. Setelah Liu Quan melemparkan lukisan itu dari tebing, dia juga melemparkan Qin Xianyu dan rumput dingin 100 tahun dari tebing. Lukisan itu menggambarkan pegunungan yang bergelombang, hutan lebat, sungai dan aliran air, burung-burung yang terbang melintasi langit biru dan awan putih, serta mongki yang melolong dan harimau yang mengaum di bawah pepohonan hijau. Sungguh lukisan pemandangan yang tampak nyata. Qin Xianyu hanya melihat penampakan lukisan melihat dewa-dewa abadi melintasi gunung dan sungai, lalu pikirannya langsung tertuju padanya. Lalu, dunia berputar, dan segalanya terbalik. Penglihatannya menjadi gelap. Tidak ada cahaya bulan, tidak ada tebing terjal. Samar-samar, terdengar pula Liu Quan berteriak keras, siapakah kamu sebenarnya? Teriakan kasar itu dipenuhi dengan kebencian, dan terdengar sedih dan pilu. Tepat saat pikiran Qin Xianyu menjadi kosong dan dia hampir pingsan, dia mendengar sebuah suara tenang berkata dengan tenang di tengah gema suara melengking Lin Jingtang. Suaranya tenang dan acuh tak acuh, nyaris tak terdengar di tengah gema tangisan sedih Liu Quan, namun tetap saja begitu keras. Jadi nama dewa pedang ini adalah Lin Jingtang. Hanya dengan pikiran-pikiran ini, Qin Xianyu kehilangan kesadaran dan pingsan. Di tebing, angin malam terasa dingin. Lin Jingtang, mengenakan jubah putih berkibar, tetap tenang dan kalem. Dua sosok di hadapannya, keduanya berada di puncak tahap pemurnian Qi, sudah histeris, hampir gila. Liu Quan mencibir, pemuda itu telah memasuki diagram pengamatan abadi pegunungan dan sungai. Diagram abadi ini tidak dapat digunakan lagi selama 10 tahun. Lin Jingtang mengabaikannya, tatapannya tertuju pada tebing di bawah, memperhatikan lukisan abadi terbang di antara tebing dan perlahan-lahan turun ke dasar. Memanfaatkan tatapannya yang jatuh ke tebing di bawah, Liu Quan dan Baimu bertukar pandang dan berkata, ayo kita lakukan. Kedua lelaki itu menggunakan segala cara yang mereka miliki, memperlihatkan keganasan dan kekejaman, aura mereka yang kuat luar biasa, tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Menghadapi metode yang mengherankan itu, Lin Jingtang tetap tenang, seolah-olah dia tidak melihatnya, dan hanya membuat satu gerakan dengan jari-jarinya. Angin gunung terasa sejuk di malam hari, membawa sedikit hawa pedang, yang bercampur dan berubah menjadi angin pedang. Angin pedang bertiup pelan, darah tertumpah di tebing. Di mana tempat ini?
Di dalam lukisan melihat pegunungan dan sungai yang abadi. Qin Xianyu duduk di bawah pohon, memandangi kehijauan yang subur dan kemudian rumput musim dingin di sampingnya. Hampir tidak dapat menahan rasa terkejutnya dan sedikit kepanikan karena berada di negeri asing. Dia terdiam sesaat sebelum menyadari bahwa dia telah tersandung dan terperosok ke dalam peta pemandangan abadi gunung dan sungai. Area ini dipenuhi pepohonan hijau dan bunga-bunga yang rimbun, dengan beberapa pohon, meskipun tidak terlalu rapat. Pemandangannya sungguh menakjubkan, bak negeri dongeng. Aroma harum itu tercium ke hidungnya, dan Qin Xianyu merasa pikirannya langsung jernih. Lukisan melihat makhluk abadi dari pegunungan dan sungai mengandung dunia yang begitu luas dalam satu lukisan. Lukisan ini benar-benar menyembunyikan semesta di dalamnya dan layak disebut lukisan keabadian. Qin Xianyu berpikir dalam hati, menurut apa yang dikatakan Liu Quan dan Bai Mu, peta pemandangan abadi gunung dan sungai hanya bisa dibuka 3 kali dalam 10 tahun, jadi kesempatan untuk memasuki peta itu pasti sangat langka. Liu Quan dan Bai Mu mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencuri peta pemandangan abadi gunung dan sungai, dan berakhir seperti ini, semua demi satu peta ini. Mereka pernah memasuki dunia ini melalui lukisan apa yang mereka dapatkan. Karena kesempatan ini sangat langka hingga orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencuri peta abadi dari observatorium kekaisaran, pasti ada kekayaan luar biasa yang tersembunyi di dunia ini. Qin Xianyu, sambil membawa setangkai rumput tahun dingin, perlahan berdiri dan melihat sekeliling. Dia memiliki penglihatan yang sangat baik, dia dapat melihat sangat jauh dan jelas. Dunia ini adalah rumah bagi burung dan binatang buas, tetapi tidak ada jakal, serigala, harimau, atau macan tutul di dekatnya, jadi tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, dengan kultivasi ki sejatinya yang setinggi 7,5 inci, setiap gerakannya memancarkan kekuatan yang luar biasa, dan ia percaya diri dengan kemampuannya. Untuk saat ini, kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, kita bisa menjelajah dan melihat keberuntungan apa yang tersimpan di dalam lukisan Mountains and Rivers Viewing Immortals ini. Dia berjalan di lukisan pemandangan yang menggambarkan makhluk abadi. Setengah jam berlalu, dan masih tidak ada yang ditemukan. Di sini, vegetasinya rimbun dan hijau, dan kehidupan tumbuh subur, dengan burung, binatang buas, semut, dan serangga tidak berbeda dengan pegunungan dan hutan di luar sana. Jika ada perbedaan, mungkin atmosfer di sini lebih murni. Manusia seperti ikan di air, hidup antara langit dan bumi. Udara di sini lebih bersih, sementara udara di luar pasti tercemar. Udara keruh berbahaya bagi tubuh. Meskipun Qin Xianyu adalah seorang kultivator dan telah menguasai seni kultivasi Qi, napasnya tetap keruh, yang pada akhirnya merugikan. Dalam kasus yang lebih serius, ia harus mengeluarkan Qi sejatinya untuk sepenuhnya menghilangkan efek berbahaya dari napasnya, sehingga menghambat kultivasinya. Namun, udara di sini bersih dan bermanfaat bagi tubuh. Berkultivasi di sini, hari demi hari, niscaya akan menghasilkan kemajuan yang lebih cepat daripada di luar. Suasana di sini murni dan bersih. Sebaliknya, suasana di luar keruh. Namun, menurut kitab-kitab Tao, energi spiritual di sini berlimpah, sementara energi spiritual di luar langka. Apakah ini semua manfaat dari melangkah ke jalan abadi? Untuk sesaat, saya merasa agak tersesat, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Merasa sedikit gelisah, dia diam-diam melafalkan mantra yang menenangkan, duduk bersila di bawah pohon, dan mencoba bermeditasi. Tiba-tiba aku melihat tanah di hadapanku bergetar pelan dan debu beterbangan. Seekor kepompong jangkrik muncul dari tanah. Qin Xianyu cukup akrab dengan makhluk ini, ia sering tercatat dalam teks-teks medis dan memiliki berbagai nama, seperti naga tulang daging, mongki pembuka, kura-kura licin simpul, dan anak terguncang petir, tetapi umumnya disebut sebagai pupa jangkrik, yang dapat digunakan dalam pengobatan. Sisa-sisa kulit yang mengelupas setelah metamorfosis sangat efektif sebagai obat. Qin Xianyu awalnya tidak ingin memperhatikan, tetapi kemudian dia tiba-tiba teringat kata-kata bulu dan pikirannya terguncang. Nimfa jangkrik muncul dari tanah dan memanjat batang pohon. Ia tetap tidak bergerak di antara pepohonan. Setelah beberapa lama, terdengar suara lembut. Sebuah retakan muncul di bagian belakang kepompong jangkrik. Kemudian, sepasang sayap transparan perlahan muncul dari celah dan terbentang entah dari mana. Sayapnya sangat lembut. Saat sayap jangkrik transparan ini terbentang, sayapnya mengeras tertiup angin, dan perlahan-lahan menjadi kaku. Saat sayapnya terbentang, seekor jangkrik muncul dari cangkangnya. Kepompong jangkrik tetap tak bergerak di batang pohon, hanya cangkang kosong yang tertinggal di sana. Kepompong jangkrik muncul sebagai jangkrik emas. Inilah kenaikan. Qin Xianyu mengerti sesuatu, tetapi tetap diam, merenungkannya dalam hatinya. Setelah metamorfosis, kepompong jangkrik berubah menjadi jangkrik emas. Demikian pula, setelah seseorang yang mengamalkan Taoisme dan mempraktikkan metamorfosis Qi, mereka berubah dari manusia menjadi abadi. Mereka melayang seolah terpisah dari dunia, naik menuju keabadian.
Pada saat itulah, dia akhirnya mengerti arti kenaikan menuju keabadian. Berdengung. Dengan suara mendengung, jangkrik mengepakkan sayapnya dan terbang. Suara dengungan itu terdengar bagai alunan musik surgawi di telinga Qin Xianyu. Ia tiba-tiba terkejut dan mengalihkan pandangannya ke sayap jangkrik emas. Sayap jangkrik ringan, tipis, tak berwarna, dan transparan. Saat pertama kali muncul, sayapnya lembut, tetapi mengeras saat melawan angin. Kini, mereka bisa terbang. Saat sayap jangkrik berkibar, dengungannya memenuhi udara. Qin Xianyu berdiri diam untuk waktu yang lama, matanya berangsur-angsur menjadi linglung. Energi sejati di dalam tubuhnya bergetar pelan, memancarkan suara-suara samar yang menggemakan dengungan jangkrik yang mengepakkan sayap dan terbang tinggi ke angkasa. Lambat laun, jumlah getaran energi sejati dalam satu tarikan napas menjadi persis sama dengan jumlah kepakan sayap jangkrik dalam satu tarikan napas. Qin Xianyu melangkah keluar, langkahnya seringan sayap jangkrik, tipis seperti asap, selembut angin, seakan-akan hanya berlalu begitu saja. Sosoknya seringan asap dan angin, seakan-akan tertiup angin. Setiap langkah maju bagaikan jangkrik yang mengembangkan sayapnya. Qin Xianyu melangkah beberapa langkah, gerakannya ringan dan cepat, jauh melampaui gerakan Liu Kuan bayimu sebelumnya. Hanya dalam beberapa langkah, Qin Xianyu muncul di puncak rendah yang jaraknya lebih dari 10 kaki. Di puncak gunung, Qin Xianyu mengulurkan tangan dan mengambil jangkrik emas yang tampak terbang ke surga. Terdengar suara ledakan keras. Qin Xianyu mendongak dan melihat awan-awan di langit berkumpul dan semakin tebal. Hanya dalam beberapa tarikan napas, awan-awan itu telah menutupi langit biru dan awan putih. Awannya gelap dan bergemuruh, disertai guntur dan kilat yang menggelegar. Tidak ada hujan, tetapi ada guntur. Guntur kering. Ledakan. Sekejap petir menyambar dari balik awan, seakan membelah langit menjadi dua dan membelah cakrawala menjadi dua. Petir menyambar langsung ke jangkrik emas di tangan Qin Xianyu. Jangkrik itu pun menjadi abu karena suara guntur. Tetapi karena jangkrik emas ada di tangan Qin Xianyu, sambaran petir ini secara alami menyambarnya. Tersambar petir. Begitu pikiran ini terlintas di benak Qin Xianyu, dia kembali koma. Anak laki-laki ini, tanpa disadari, seorang pria muncul di puncak gunung. Ia berusia sekitar 40 tahun, mengenakan topi tinggi dan jubah biru, berpenampilan anggun dan berkelas. Sarjana berjubah biru itu tampak terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri. Pemuda ini benar-benar beruntung telah memahami langkah sayap jangkrik. Seperti kata pepatah, menjadi abadi selalu disertai dengan kesengsaraan. Metamorfosis jangkrik emas tentu saja mendatangkan malapetaka tersendiri. Ia menyebabkan perubahan di langit dan bumi, mengundang malapetaka surgawi inilah takdirnya. Tetapi anak ini benar-benar mendapat manfaat darinya. Bahkan dari kejauhan, King Shan Xiuxi memperhatikan sisa kekuatan guntur yang mengalir melalui tubuh anak laki-laki itu, beredar di sepanjang meridiannya dan jalur teknik pengembangan energi internalnya, menyelesaikan satu siklus penuh sebelum akhirnya kembali ke telapak tangannya. Kekuatan sisa guntur berubah menjadi segel guntur di telapak tangan anak laki-laki itu. Langkah sayap jangkrik, guntur palem. Bagaimana pemuda ini bisa menguasai dua teknik rahasia hebat sekaligus, apa latar belakangnya? Bahkan cendekiawan berjubah biru ini merasa sangat tidak percaya. Selamat, Tuan Muda, atas perolehan dua teknik rahasia hebat, langkah sayap jangkrik dan guntur telapak. Saat Qin Xianyu terbangun, salah satu kata ini melayang ke telinganya. Qin Xianyu melihat ke arah datangnya suara itu dan melihat seorang cendekiawan berjubah biru tengah membungkuk padanya. Selama ratusan tahun, setiap 10 tahun, 3 orang telah memasuki peta pengamatan abadi gunung dan sungai ini, dan mereka semua cukup kuat. Namun, mereka semua berniat mencari peluang dan keberuntungan di sini, dan mereka gelisah. Tetapi Anda, Tuan Muda, justru mulai dari detailnya dan menyaksikan kepompong jangkrik berubah menjadi jangkrik emas. Cendekiawan berjubah hijau itu berkata dengan kagum, Tuan Muda, pikiran Anda jauh lebih unggul daripada orang biasa. Anda mampu melihat segala sesuatu dari detail terkecil, sehingga menyaksikan pemandangan ajaib transformasi jangkrik emas dan memahami langkah sayap jangkrik. Selain itu, Anda memperoleh petir telapak tangan berkat kesengsaraan transformasi jangkrik emas. Sambil berbicara dia mendesah, Tuan Muda benar-benar orang yang sangat beruntung. Mendengar ceritanya, Qin Xianyu teringat bahwa dia telah memahami teknik gerakan saat jangkrik emas mengepakkan sayapnya, lalu menggunakan teknik itu untuk memanjat gunung dan menangkap jangkrik emas di tangannya, sebelum tersambar petir. Ternyata guntur tersebut merupakan musibah yang disebabkan oleh metamorfosa jangkrik. Hati Qin Xianyu tergerak, dan ia bergerak bagai angin, tanpa jejak api atau asap. Dengan satu langkah, ia menempuh jarak 3 hingga 5 zang, seolah-olah itu adalah kekuatan ilahi dari makhluk surgawi yang dapat mengecilkan bumi hingga 1 inci. Karena sangat gembira, dia berhenti dan melihat telapak tangan kirinya, di mana terdapat jimat yang rumit. Tanda seperti api ini mungkin merupakan lokasi teknik rahasia Palm Thunder.
Dia memejamkan matanya sedikit, merasakan energi sejatinya mengalir ke telapak tangan kirinya, yang terasa agak panas, seolah-olah ada kekuatan dahsyat dan mendominasi yang hendak meledak dari telapak tangannya. Langkah sayap jangkrik. Guntur palem. Aku benar-benar memperoleh dua teknik rahasia yang hebat. Qin Xianyu sangat gembira. Ilmu pedangnya, yang dipelajari sejak tahap awal, dipadukan dengan energi internalnya yang melimpah, membuatnya sangat kuat. Namun, ia belum pernah mempelajari teknik atau variasi pedang apapun, hanya mengandalkan satu tebasan pedang ini. Jika ia bertemu dengan seorang master bela diri, ia pasti akan kalah. Dengan Cicada Wing Step, seseorang dapat bermanuver secara efektif dalam situasi sosial. Dengan sifat Cicada Wing Step yang tidak dapat diprediksi dan sulit dipahami, pedang Qin Xianyu kemungkinan besar akan mengenai orang lain sebelum mereka sempat bereaksi. Terlebih lagi, kilat telapak tangan itu jelas merupakan kekuatan ilahi para dewa abadi yang tercatat dalam kitab-kitab Tao. Bagi seorang kultivator Tao seperti dirinya, kemampuan memanggil angin dan hujan serta mengendalikan petir adalah sesuatu yang selalu ia impikan. Setelah tenang, Qin Xianyu akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Langkah sayap jangkrik adalah teknik rahasia yang hebat, yang dapat digunakan oleh siapapun, terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Cendekiawan berjubah hijau itu tersenyum tipis ketika melihatnya mencobanya, dan memberinya beberapa petunjuk, sambil berkata, sedangkan untuk petir telapak tangan, itu telah berubah seiring perkembangan teknik kultivasi internalmu sebelum akhirnya berubah menjadi segel petir. Segel petir ini dibentuk sesuai dengan teknik kultivasimu, dan selama itu adalah energi sejati internalmu, itu dapat digunakan. Namun, tingkat kultivasimu belum memadai, jadi sulit bagimu untuk menggunakannya. Kultivasinya kurang. Qin Xianyu membungkuk sedikit dan berkata, Senior, mohon pencerahannya. Cendekiawan berjubah hijau itu tertawa dan berkata, petir di telapak tanganmu sangat kuat dan berenergi yang, dan petir adalah kekuatan surga. Hanya makhluk abadi yang bisa menggunakannya. Meskipun petir membantumu membentuk segel petir, kultivasimu masih terlalu dangkal. Kau harus mencapai setidaknya satu tingkat lagi sebelum kau hampir tidak bisa menggunakannya. Alam Qin Xianyu sudah memastikan bahwa orang ini bukan orang biasa, dan pastilah seseorang seperti Liu Kuanbaimu atau bahkan Lin Jingtang. Ia berkata dengan hormat, junior ini, Qin Xianyu, hanya tahu alam penginderaan Qi sejati, dan pelepasan eksternal Qi sejati. Sarjana berjubah biru itu mengangguk dan berkata, ini adalah 3 tingkat alam pemurnian Qi. Qin Xianyu bertanya dengan heran, alam pemurnian Qi. Melihat ekspresi terkejut Qin Xianyu, cendekiawan berjubah biru itu berhenti sejenak dan ragu-ragu sebelum bertanya, kamu belum tentu hanya tahu 3 tingkat pemurnian Qi. Setahu saya, alam kultivasi tertinggi adalah pelepasan Qi sejati eksternal. Namun, sebelumnya saya tahu bahwa ada misteri lain di luar pelepasan Qi sejati eksternal. Kali ini, ketika saya memasuki peta pengamatan abadi gunung dan sungai, saya bertemu dengan seorang guru seperti itu. Namun, saya tidak tahu alam apa yang ada di luar pelepasan Qi sejati eksternal. Setelah berkata demikian, Qin Xianyu mundur selangkah lagi, membungkuk, dan berkata, mohon pencerahannya, senior. Cendekiawan berjubah hijau itu cukup terkejut dan berkata, saya lihat Anda masih muda dan telah mengembangkan Qi sejati, yang cukup baik di alam rahasia. Di dunia sekuler di luar alam rahasia, Anda bisa disebut sebagai talenta muda. Saya pikir Anda bisa berkultivasi hingga tingkat seperti itu, jadi Anda pasti diajari oleh seorang kultivator ahli. Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa ada alam yang berbeda? Terkejut, ia bertanya dengan bingung, teknik kultivasi seharusnya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kamu belum tua, tetapi kamu sudah mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Teknikmu pasti luar biasa. Apa kamu belum pernah melihat teknik setelah pemurnian Qi? Qin Xianyu benar-benar bingung, tetapi begitu mendengar kata-kata teknik kultivasi, dia menggertakkan giginya, mengeluarkan buku panduan rahasia dari dadanya, dan memberikannya dengan kedua tangan. Sang sarjana berjubah biru mengambilnya dan melihatnya sekilas, lalu tiba-tiba terkesiap kaget. Buku petunjuk itu dengan jelas memuat tulisan teknik sejati Qi leluhur primordial di Istana Ilahi Istana Ungu. Cendekiawan berjubah biru ini, karena ia muncul di dalam peta pengamatan abadi gunung dan sungai ini, pastilah juga seorang kultivator. Aku telah menyalurkan energi sejatiku ke mataku, memiliki kemampuan untuk merasakan Qi, namun aku tidak dapat melihat tembus pandangnya. Ia pasti berada di tingkat yang melampaui manifestasi eksternal Qi sejati. Qin Xianyu juga merasa cukup gelisah, berpikir dalam hati, teknik sejati Qi leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu ini diciptakan oleh Master Guansu sendiri, tetapi Master Guansu sendiri hanya berada di tingkat manifestasi eksternal Qi sejati. Karena kultivasi orang ini melampaui Master Guansu, ia mungkin tidak akan menginginkan teknikku. Setelah menerima buku petunjuk itu, sang sarjana berjubah hijau terdiam cukup lama. Melihat ini, Qin Xianyu tak kuasa menahan rasa cemas, dan diam-diam berpikir,
kenapa reaksinya begitu aneh dengan tingkat kultivasinya, seharusnya dia tidak bereaksi seperti ini terhadap teknik yang hanya memungkinkan pelepasan ki sejati dari luar. Qin Xianyu semakin gugup, tetapi orang di depannya jelas seorang kultivator tingkat tinggi, dan sikapnya tenang serta bersedia berbicara dengannya. Jika ia melewatkan kesempatan ini, ia tidak tahu kapan ia akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Master Guansu telah mengolah Tao selama 100 tahun dan mencari keabadian serta Tao selama puluhan tahun, tetapi dia belum pernah melihat seorang Taois yang telah melampaui kemampuan untuk memproyeksikan ki sejati. Belajar dari kesalahan masa lalu, Qin Xianyu tidak berani ragu dan hanya bisa mengatakan kebenaran dengan terus terang, berharap pihak lain akan merasa kasihan padanya dan memberinya bimbingan. Setelah menunggu beberapa saat, melihat cendekiawan berjubah biru itu masih belum bergerak, Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan berpikir, dia bisa berada di dalam peta pengamatan abadi pegunungan dan sungai, jadi tingkat kultivasinya pasti termasuk yang terbaik di antara semua kultivator. Mungkinkah teknik ini bermanfaat baginya, dan dia mendapatkan wawasan melalui analogi. Jadi, metode kultivasi ini mengolah ki leluhur kekacauan primordial. Cendekiawan berjubah hijau itu menghela napas panjang, merasa cukup takjub, lalu berkata, pantas saja tidak ada perbedaan alam. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke segel guntur di telapak tangan kiri Qin Xianyu dan merenung, ki leluhur kekacauan primordial adalah asal mula tubuh manusia. Karena ki sejati yang kau kembangkan adalah ki leluhur kekacauan primordial, dapat dikatakan bahwa ki ini menunjuk langsung ke asal mula Dao Agung. Dengan pikiran yang mewujud dalam surga dan energi primordial bawaan yang dekat dengan alam, wajar saja jika seseorang dapat memahami langkah sayap jangkrik dari metamorfosis jangkrik emas. Petir ini awalnya adalah malapetaka Jin Chan, tetapi ia merasakan energi primordial bawaan, berputar di sekitar tubuhmu, dan mengembun menjadi segel petir berdasarkan jalur teknik kultivasimu. Sarjana berjubah biru itu mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu, wajar saja kalau kau berhasil memperoleh dua teknik rahasia hebat. Menunjuk langsung ke asal-usul Dao Agung meskipun Qin Xianyu tidak mengenali istilah itu, ia tahu itu luar biasa. Cendekiawan berjubah hijau itu berbicara dengan nada serius, yang mengejutkan Qin Xianyu. Ia berpikir, mungkinkah teknik ini tidak diciptakan oleh Master Guansu tapi itu tidak masuk akal. Master Guansu tidak akan menyembunyikannya dariku. Mungkinkah ia menemukannya secara tidak sengaja dan menemukan cara lain bagaimana aku harus berkultivasi mulai sekarang. Tepat ketika Qin Xianyu sedang gelisah, cendekiawan berjubah biru itu juga mengerutkan kening dan berkata, siapakah Master yang menciptakan teknik ini tapi sepertinya ini tidak benar. Untuk menciptakan metode kultivasi yang langsung mengarah pada asal-usul Dao Agung, seseorang harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang hakikat kultivasi dan visi yang jernih tentang dunia. Sang cendekiawan berjubah hijau merenung dan berkata, namun, metode kultivasi ini mengandung banyak kekurangan dan kesalahan. Kekurangan dan kesalahan ini sangat dangkal. Bagaimana mungkin seorang master yang mampu menciptakan metode kultivasi seperti itu membuat kesalahan sedangkal itu? Qin Xianyu menarik napas sedikit dan berkata, teknik ini diciptakan oleh guruku. Oh, tanya cendekiawan berjubah biru itu dengan heran, karena kau sudah menjadi murid guru seperti itu, kenapa kau masih belum mengerti perbedaan tingkat kultivasi? Qin Xianyu berkata dengan suara rendah, guruku telah berkultivasi selama 100 tahun, mencari jalan menuju keabadian sepanjang hidupnya, tetapi dia hanya berhasil melepaskan energi sejatinya. Apa kali ini, cendekiawan berjubah biru itu terkejut dan terharu. Bagaimana mungkin? Qin Xianyu menggertakkan giginya dan berkata, meskipun pemahaman kultivasi guruku terbatas pada pelepasan ki sejati eksternal, beliau memiliki visi yang luas. Ini buku catatan yang berisi pemahaman dan wawasan guruku tentang Dao Jimat. Silakan lihat. Sang sarjana berjubah biru menjadi tertarik, mengambil buku catatan itu, dan segera mulai membacanya. Qin Xianyu menunggu di dekatnya. Pendeta Tao muda itu cukup cerdik tanpa menyadarinya, ia mengubah sapaannya dari senior yang agak asing menjadi tuan, sehingga terdengar sedikit lebih akrab. Setelah beberapa lama, cendekiawan berjubah hijau itu mengembalikan buku catatan itu sambil mendesah, dia memang jenius. Pemahamannya tentang kultivasi begitu jernih dan mendalam. Pantas saja dia mampu menciptakan teknik sejati ki leluhur kekacauan primordial dari Istana Ilahi Istana Ungu. Beruntunglah dia berhenti berkultivasi di sini, sehingga dia bisa memfokuskan energinya pada aspek ini. Jika dia bisa terus berkultivasi, dia mungkin akan terpaku pada pengejaran keabadian dan pasti tidak akan menganalisis esensi prinsip-prinsip ini atau melihatnya dengan jelas. Sarjana berjubah biru itu bertanya dengan bingung, tetapi saya bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang begitu berbakat tidak mengenali alam di luar kultivasi? Qin Xianyu hendak menjawabnya, tetapi dia melihat cendekiawan berjubah biru itu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir. Meskipun tidak disarankan bagi seorang kultivator untuk mengungkapkan metodenya kepada orang biasa, ia masih berada di puncak pemurnian ki dan dapat melepaskan ki sejatinya. Ia bisa dianggap seorang kultivator.
Mengapa ia belum pernah bertemu dengan sesama kultivator? Apakah ada sesuatu yang rahasia tentang dia? Atau mungkinkah seseorang telah berada di sisinya selama puluhan tahun, mengisolasinya dari para kultivator berbagai sekte, layaknya orang biasa, sehingga ia tidak pernah melihat kebenaran Dao. Tetapi jika orang yang bersembunyi di balik bayangan itu bisa berada di sisi Taois tua ini selama puluhan tahun tanpa muncul, mengapa tidak langsung menghabisi Taois tua itu saja, daripada menghabiskan puluhan tahun menjaga Taois tua ini? Itu sungguh tidak masuk akal. Cendekiawan berjubah hijau itu merenung cukup lama sebelum akhirnya menggelengkan kepala. Menatap Qin Xianyu, ia berkata, ini karmamu, dan kaulah yang harus menyelesaikannya. Aku tidak akan repot-repot. Ketika Qin Xianyu mendengar spekulasinya, hatinya bergejolak, dan ia berada dalam kebingungan yang kompleks. Baru setelah cendekiawan berjubah hijau menunjukkan sebab dan akibat, ia merasa tenang. Setelah menunggu beberapa saat, mereka melihat bahwa cendekiawan berjubah hijau itu masih berpikir keras, tampaknya tengah merenungkan teknik sejati ki leluhur kekacauan primordial dari pengadilan ilahi Istana Ungu dan wawasannya mengenai catatan Dao Jimat. Qin Xianyu menggertakkan giginya, menangkupkan tangannya, dan berkata, aku Qin Xianyu, dan pengetahuanku dangkal. Meskipun aku telah memperoleh teknik yang begitu aneh, aku takut akan mengikuti jejak guruku dan berhenti di pelepasan ki sejati. Tolong tunjukkan jalannya. Sang sarjana berjubah biru terbangun dan tetap diam, tenggelam dalam pikirannya. Qin Xianyu membungkuk dalam-dalam, hatinya tulus, dan berkata, Tuan, tolong ajari saya. Cendekiawan berjubah biru itu mendesah dan mengangguk kecil. Qin Xianyu sangat gembira, merasa dunia menjadi jernih dan kabut di depan akan segera terangkat. Pemurnian Qi, Ibel Qi, naga dan harimau, ramuan emas, embrio batin. Inilah 5 alam kultivasi Tao. Di dunia sekarang, alam kultivasi dibagi-bagi, tidak lagi seperti di zaman dahulu yang hanya mementingkan kedalaman akumulasi kultivasi, tanpa membedakan alam tinggi dan rendah. Konon, pada zaman dahulu, tidak ada perbedaan antar alam. Yang dipertimbangkan hanyalah kedalaman akumulasi kultivasi dan kultivasi ki sejati, makanya disebut pemurni ki. Cendekiawan berjubah hijau itu duduk bersila dan berkata, teknik sejati ki leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu ini mengolah ki asli tubuh manusia, yang berbeda dari ki sejati biasa. Dapat dikatakan bahwa teknik ini mengarah langsung ke Dao Agung, dan di antara teknik pemurnian Qi kuno, teknik ini termasuk dalam kategori abadi. Sayang sekali dunia telah berubah, dan sekarang pasti ada perbedaan antar alam. Cendekiawan berjubah hijau itu berkata, Taois Guansu menciptakan teknik semacam ini, tetapi sayangnya ia hanya menguasai ranah pemurnian Qi dan tidak memahami pembagian ranah saat ini. Oleh karena itu, ia melewatkan banyak trik dan membuat teknik magis ini jatuh ke dunia fana. Qin Xianyu bingung, jadi dia bertanya, bolehkah saya bertanya apa perbedaan klasifikasi alam dengan para kultivator Qi kuno? Pada zaman dahulu, mereka yang mengolah Qi terampil dalam latihan pernapasan untuk mengolah Qi sejati. Mereka dapat mengumpulkan Qi dari awan dan mengembuskan kabut. Mereka hanya mengolah satu tarikan napas Qi sejati. Cendekiawan berjubah hijau itu berkata, tarikan Qi sejati ini tak terbatasi wilayahnya. Dengan latihan setiap hari, ia bertumbuh dari hari ke hari. Metode kultivasi bertahap ini bagaikan setetes air, terakumulasi sedikit demi sedikit hingga menjadi sungai, danau, atau laut. Kemudian, atmosfer langit dan bumi menjadi keruh dan tidak lagi sejernih sebelumnya. Dengan kata lain, energi spiritualnya tipis dan tidak semurni sebelumnya. Setelah itu, para kultivator Qi mengembangkan teknik kultivasi. Cendekiawan berjubah hijau itu menghela napas, mengungkapkan emosinya yang mendalam, dan berkata, dibandingkan dengan kemajuan bertahap para kultivator Qi, yang mengumpulkan pengetahuan sedikit demi sedikit, jalur kultivasinya berbeda. Dia berhenti sejenak, lalu mendesah. Sikap bijaknya yang seolah ingin berbicara tetapi menahan diri membuat Qin Xianyu tersenyum kecut. Ia lalu bertanya, bolehkah saya bertanya, Tuan, apa perbedaan antara keduanya? Ada berbagai tingkatan kultivasi dalam Taoisme. Cendekiawan berjubah hijau berkata, alam pemurnian Qi bagaikan baskom berisi air. Ketika Qi sejati Anda mencukupi dan Anda mencapai puncak pemurnian Qi, baskom itu seperti sudah meluap. Sekeras apapun Anda bermeditasi dan berkultivasi, peningkatan Qi sejati tidak dapat dibendung dan harus dihamburkan. Qin Xianyu mengangguk sambil berpikir. Tahap kultivasi Qi diibaratkan baskom berisi air, dan Qi sejati diibaratkan air jernih. Ketika seseorang mencapai puncak pemurnian Qi, yang bagaikan baskom yang meluap, seberapapun ia berlatih atau bermeditasi, peningkatan Qi sejatinya akan sirna. Ibarat menuangkan air ke dalam baskom yang sudah meluap, air itu akan selalu tumpah dan tak terbendung. Dari perspektif ini, keterbatasannya sangat besar, membuatnya jauh lebih rendah daripada para kultivator Qi kuno yang mengumpulkan keterampilan mereka sedikit demi sedikit. Namun, Qin Xianyu yakin bahwa kultivasi tidak terbatas pada ini. Benar saja, cendekiawan berjubah hijau itu melanjutkan,
menerobos alam pemurnian Qi ke alam gangsa bagaikan mengubah baskom air menjadi tong air. Qin Xianyu tak kuasa menahan diri untuk berkata, kalau dihitung begini, setiap kemajuan di alam itu seperti mengubah baskom menjadi tong air, lalu tong air menjadi waduk, dan seterusnya. Dari kolam menjadi danau, dan dari danau menjadi laut. Benar sekali, cendekiawan berjubah hijau itu tertawa. Dibandingkan dengan akumulasi Qi secara bertahap yang dialami para kultivator kuno, perubahan alam seperti itu memungkinkan kultivasi yang lebih cepat. Namun, jika seseorang tidak dapat menembus suatu alam, ia akan seperti gurumu, Taois Guansu, yang terjebak di puncak alam ini, tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Qi sejati yang diperoleh melalui kultivasi dan meditasi akan seperti menuangkan air ke dalam baskom yang meluap, pada akhirnya mengalir pergi. Menembus alam bukanlah hal yang mudah. Hambatan antar alam merupakan hambatan terbesar bagi para kultivator. Ada banyak contoh kultivator yang terjebak dalam kondisi ini sepanjang hidup mereka, menghabiskan seluruh energi mereka tanpa mampu menembusnya. Sarjana berjubah biru itu berbicara perlahan dan penuh pertimbangan, suaranya sejelas air mengalir. Qin Xianyu mendengarkan dengan saksama, mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kultivasi. Namun, menyadari hal ini belum cukup, ia bertanya dengan suara rendah, Guru, saya melihat bahwa alam pemurnian Qi terbagi menjadi 3 tingkat penginderaan Qi, Qi sejati, dan pelepasan eksternal Qi sejati. Apakah ini berarti alam abadi mendalam berikutnya seperti gangsa, naga harimau, inti emas, dan embrio dalam juga terbagi menjadi beberapa alam? Cendekiawan berjubah hijau itu terkekeh pelan dan berkata, memang, kau punya pikiran yang tajam. Pantas saja kau mampu memperhatikan detail-detail halus dan mengamati metamorfosis jangkrik emas. Alasan kau bisa memperoleh 2 teknik rahasia ini bukan hanya karena teknik ini luar biasa, tetapi juga karena pikiranmu yang jernih dan perhatianmu yang tajam. Qin Xianyu berulang kali berkata, Anda menyanjung saya, Tuan. Saya tidak pantas menerima pujian seperti itu. Kamu pantas mendapatkannya. Cendekiawan berjubah hijau itu tersenyum dan berkata, seperti yang kau katakan, alam pemurnian Qi terbagi menjadi 3 tahap, dan alam lainnya secara alami juga terbagi lagi. Alam pemurnian Qi terbagi menjadi 3 tahap sensasi Qi, Qi sejati, dan pelepasan eksternal Qi sejati. Alam gangsa terdiri dari 2 tahap memadatkan sabumi dan membentuk geng surgawi. Alam naga harimau melibatkan pencarian naga dan harimau, pemurnian mereka, dan penaklukan mereka untuk digunakan sendiri. Setelah itu, naga dan harimau bergabung untuk menciptakan ramuan emas. Sup emas dan cairan giok adalah dasar dari ramuan emas. Setelah mencapai ketinggian 9 inci, ramuan emas dapat dipadatkan. Pada titik ini, cendekiawan berjubah biru itu hanya mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Qin Xianyu takut dianggap tidak sopan, jadi dia tidak ingin mendesaknya, tetapi dia juga sangat cemas dan penasaran. Cendekiawan berjubah hijau itu mendesah dan berkata, ramuan emas terbagi dalam 9 tahap, tetapi begitu seseorang mencapai tahap memadatkan ramuan emas, ia sudah menjadi anggota keluarga abadi, maka ia disebut bumi abadi. Anggota keluarga abadi-abadi di bumi. Qin Xianyu langsung terkejut dan hendak bertanya, tetapi cendekiawan berjubah biru itu sudah menggelengkan kepalanya. Qin Xianyu juga seorang pria yang memahami perubahan. Melihat sikap cendekiawan berjubah hijau itu, ia tahu bahwa alam dewa bumi terlalu jauh dan di luar jangkauannya saat ini, sehingga cendekiawan itu enggan mengungkapkannya. Atau, mungkin cendekiawan itu memiliki kesulitannya sendiri yang tak terlukiskan dan tidak dapat membahas hal-hal setingkat itu secara terbuka. Sebenarnya, teknik ini tidak memiliki banyak kekurangan, hanya saja ada beberapa hal yang kurang terkait perubahan ranah. Sarjana berjubah biru itu menundukkan kepalanya dan merenung, jika kita menyimpulkan dan menambahkan variasi, itu seharusnya bisa dilakukan, dan bahkan bisa dibandingkan dengan berbagai teknik abadi di alam rahasia. Mendengar ini, mata Qin Xianyu menampakkan kerinduan, keterkejutan, dan antisipasi. Jika cendekiawan berjubah biru tidak menyebutkannya, Qin Xianyu pun tidak akan terpikir ke sana, tetapi karena ia sudah memikirkannya, ia pasti bermaksud untuk meningkatkan tekniknya. Cendekiawan berjubah hijau itu berkata dengan suara berat, setelah deduksi, dengan menambahkan metode kondensasi energi jahat duniawi dan pembentukan energi surgawi, kita dapat menyempurnakan energi dan roh jahat. Jika kita menambahkan metode untuk menemukan yin dan yang naga dan harimau di dalam tubuh, serta metode untuk menaklukkan naga dan harimau dan mempertemukannya untuk menciptakan sup emas dan ramuan giok, maka langkah naga dan harimau dapat dianggap lengkap. Memadatkan ramuan emas dan cairan giok menjadi pil emas juga merupakan sebuah langkah. Inti emas terbagi menjadi 9 tahap, yang juga merupakan sebuah langkah. Setelah inti emas selesai dan embrio batin terbentuk, seseorang dapat mengikuti jejak para pemurni Qi kuno tanpa harus melalui perubahan alam lagi. Sarjana berjubah biru itu bergumam pada dirinya sendiri, lagi pula, mencapai tingkat itu benar-benar mendalam dan halus, dan aku pun tidak dapat menyimpulkannya. Dia banyak bicara, dan Qin Xianyu banyak mendengarkan.
Akhirnya, cendekiawan berjubah hijau itu menatap Qin Xianyu dan berkata perlahan, segel penekan hantumu dan energi jahat di dalamnya sangat berguna bagiku. Jika kau bersedia, aku akan menyimpulkan dan menyempurnakan teknik kultivasi untukmu, dan sebagai imbalannya, segel penekan hantu akan menjadi milikku. Qin Xianyu sangat gembira dan berkata, terima kasih, Tuan. Saya bersedia. Angin sepoi-sepoi bertiup, rumput dan pepohonan rimbun dan hijau. Sarjana berjubah hijau itu telah mengasingkan diri, menyempurnakan teknik sejati kekacauan primordial di Istana Ungu dan Istana Ilahi, namun belum juga keluar dari pengasingannya. Setelah Qin Xianyu duduk bersila dalam meditasi dan menyelesaikan latihannya, ia diam-diam merenung di bawah pohon. Rumput musim dingin berada tepat di sampingku, 7 daunnya yang berwarna keemasan sungguh mempesona. Cendekiawan berjubah hijau itu hanya meminta segel penekan hantu dan tidak menyukai rumput tahun dingin. Masuk akal, karena orang seperti itu mungkin memiliki banyak sekali herba spiritual, jadi mengapa ia peduli dengan rumput tahun dingin yang hanya berusia 100 tahun. Namun, bagi Qin Xianyu, rumput tahun dingin masih sangat berharga, terutama daunnya yang berusia ratusan tahun. Terlebih lagi, akar dan batang rumput tahun dingin ini secara bertahap berubah dan diperkirakan akan berubah menjadi keemasan sepenuhnya, yang akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan daun di masa mendatang. Di antara rumput tahun dingin dan segel penekan setan, rumput tahun dingin mungkin sebenarnya lebih berguna. Segel penekan hantu mungkin merupakan harta karun yang luar biasa, tetapi tidak terlalu berguna bagi Qin Xianyu. Setidaknya untuk saat ini, Qin Xianyu tidak membutuhkan segel penekan hantu. Sebaliknya, Qin Xianyu cukup senang bisa menggunakan segel penekan hantu ini untuk ditukar dengan kesempatan menyempurnakan teknik kultivasinya. Ngomong-ngomong, senior ini benar-benar seorang pria sejati. Qin Xianyu berpikir dalam hati, jika seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi datang ke sini dan melihat saya memiliki harta yang mereka butuhkan, kemungkinan besar mereka akan mencoba merebutnya. Senior ini menggunakan harta ini untuk membantu saya menyimpulkan dan menyempurnakan teknik kultivasi saya. Dia telah berusaha keras dan bersusah payah. Dia benar-benar orang yang berbudi luhur. 8. Mendeduksi dan menyempurnakan teknik kultivasi. Meskipun Qin Xianyu tidak tahu banyak tentangnya, ia tahu ini pasti bukan tugas yang mudah dan akan membutuhkan usaha yang besar untuk berhasil. Terlebih lagi, kali ini, cendekiawan berjubah hijau itu mendeduksi ke tingkat di atas alam inti emas. Ramuan emas diagungkan sebagai dewa bumi, alam keabadian. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kata dewa dan makhluk abadi pasti rumit dan sulit dipahami. Ngomong-ngomong, senior ini sudah beberapa kali menyebut tempat rahasia itu. Aku penasaran tempat macam apa itu. Aku juga penasaran apakah ada rahasia yang tersirat di sana. Aku akan coba bertanya padanya nanti setelah dia keluar dari pengasingannya. Kalau aku dapat jawaban, itu yang terbaik. Kalau aku tidak dapat jawaban, aku tidak perlu khawatir. Setelah memikirkannya, Qin Xianyu kembali duduk bersila. Saat aku membuka mataku kali ini, setengah hari telah berlalu. Sang sarjana berjubah hijau sedang duduk di atas pohon hijau di depannya, bersandar pada batang pohon dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia telah keluar dari pengasingannya, dan tampaknya dia masih menunggu Qin Xianyu menyelesaikan kultivasinya. Melihat ini, Qin Xianyu berpikir dalam hati, sungguh dosa besar telah membuat senior ini menungguku. Sungguh dosa besar. Qin Xianyu bergegas melangkah maju dan melihat cendekiawan berjubah biru perlahan membuka matanya. Cendekiawan berjubah biru itu tampak tak bernyawa, kehilangan sebagian semangatnya yang dulu, dan auranya tampak melemah 3 poin. Ia tersenyum tipis, tawanya agak melemah, lalu berkata, untungnya, aku tidak gagal dalam misiku. Tekniknya sekarang sudah lengkap. Qin Xianyu merasakan pikiran dan tubuhnya menjadi jernih, dan cahaya di matanya menjadi cerah. Masalah utamanya adalah metode kultivasi itu sendiri tidak memiliki banyak kekurangan. Semuanya didasarkan pada fondasi yang relatif dangkal dan mudah ditingkatkan. Namun, perubahan ranah tambahan yang saya tambahkan perlu diintegrasikan dengan metode kultivasi asli agar selaras dan menghindari konflik. Disitulah letak masalahnya. Cendekiawan berjubah hijau itu tampak agak pucat, tetapi ia tersenyum dan berkata, untungnya, derivasinya telah selesai dan sekarang sepenuhnya sempurna. Qin Xianyu sangat tersentuh. Ia membungkuk hormat sebagai seorang murid dan berkata, Guru, Anda telah membimbing saya menembus kabut dan membantu saya meningkatkan metode kultivasi saya. Saya sangat berterima kasih. Melihatnya melakukan upacara yang begitu megah, cendekiawan berjubah biru itu tak kuasa menahan senyum dan berkata, sebenarnya, kau tak perlu berterima kasih padaku. Segel penekan hantu itu dulunya adalah harta karun paling berharga dari sebuah sekte, dan itu sangat berharga bagiku. Meskipun segel itu rusak parah saat menyempurnakan tekniknya, dibandingkan dengan itu, kau juga kehilangan sebuah harta karun. Qin Xianyu segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, segel agung penekan hantu memang berharga, tetapi tidak berguna bagiku. Sekalipun itu 10 harta,
aku bersedia menggunakannya untuk meningkatkan teknik kultivasiku. Lagi pula, kau menggunakan benda ini untuk menyimpulkan teknik kultivasi tanpa menindas yang lemah. Karakter muliamu sungguh mengagumkan. Contoh pujian lainnya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Cendekiawan berjubah hijau itu tersenyum lebih lebar dan berkata, ada sedikit energi yin di dalam segel agung hantu penekan. Awalnya, ia adalah rubah ibel di puncak pemurnian ki dengan ki sejati setinggi 9 inci. Ia melakukan kesalahan saat memadatkan ibel bumi dan mati. Namun, karena ia seorang kultivator, ki primordial bawaannya lebih kental, sehingga tidak hilang. Sebaliknya, ia menyatu dengan ibel bumi dan berubah menjadi energi yin, menjadi roh dan hantu yin dalam legenda duniawi. Faktanya, segel penekan hantu adalah harta karun tertinggi untuk menekan hantu. Tentu saja, ketika orang biasa meninggal, energi primordial bawaan mereka menghilang, yang juga dikenal sebagai jiwa yang tercerai-berai. Hanya mereka yang mengolah Tao yang memiliki harapan untuk menjadi hantu. Karena proses kultivasi mereka mengumpulkan lebih banyak esensi asli mereka, sehingga energi primordial bawaan mereka lebih terkonsentrasi dan tidak akan menghilang dalam waktu singkat. Ketika mereka menemukan peluang tertentu, seperti energi jahat duniawi, energi tersebut akan mengembun menjadi kejahatan yin dan berubah menjadi roh dan hantu yin. Cendekiawan berjubah hijau itu berkata, kau memiliki segel petir. Setelah kau mencapai alam geng surgawi, kau akan mampu melepaskan petir telapak. Petir adalah kekuatan yang tertinggi, yang dirancang khusus untuk menaklukkan yin. Sebenarnya, segel penekan hantu ini tidak terlalu berguna bagimu. Setelah cendekiawan berbaju hijau menjelaskan, Qin Xianyu menjadi lebih memahami konsep hantu dan roh. Awalnya, ia tidak terlalu merasa kehilangan karena kehilangan segel penekan hantu, dan setelah mendengar ini, penyesalannya pun berkurang. Sarjana berjubah hijau itu menjentikkan tangannya, dan sebuah buku rahasia terbang keluar. Qin Xianyu merasa gembira, tetapi takut dianggap tidak sopan, dia tidak berani membacanya saat itu juga. Cendekiawan berjubah hijau itu tersenyum dan berkata, sebenarnya, kami hanya mengisi kekosongan dan menambahkan metode untuk mengubah alam, seperti memadatkan ibel bumi dan geng surgawi, menemukan yin dan yang, serta metode untuk memadatkan naga dan harimau. Selain itu, tidak ada perubahan besar. Bukunya masih sama, teknik sejati ki leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu. Aku masih perlu mempelajari segel penekan ibel untuk mendapatkan manfaatnya. Kau harus pergi dan berkultivasi, mengamati perkembangan teknik ini, dan merasakan keajaibannya dengan saksama. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Cendekiawan berjubah hijau itu tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah buklet dan berkata, baru-baru ini, saat menyempurnakan teknik kultivasi saya menyadari beberapa kekurangan dangkal yang seharusnya tidak ada. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang wajar dipahami oleh para kultivator biasa, tetapi karena saya belum pernah berinteraksi dengan para kultivator, saya telah melakukannya. Saya lihat Anda juga tidak memahami aspek-aspek wajar dari kultivasi. Buklet ini merupakan kompilasi dari beberapa masalah yang umum, jadi saya memberikannya kepada Anda. Qin Xianyu membungkuk berterima kasih dan menerima buklet itu. Ketika ia mendongak, cendekiawan berjubah biru itu sudah tidak terlihat. Tawa lembut terdengar di telingaku, dan katanya, jika kamu ragu, panggil saja aku dan aku akan muncul. Suaranya masih terngiang di telingaku, tetapi cendekiawan berjubah hijau itu telah lenyap tanpa jejak. Penglihatan Qin Xianyu sangat tajam. Ia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Ia kemudian memandang ke kejauhan, melebarkan pandangannya ke cakrawala, tetapi tetap tidak menemukan jejak cendekiawan berjubah biru itu. Ia hanya bisa mendesah dalam hati, dia memang seorang kultivator yang mendalam dan tak terduga. Dia benar-benar sulit dipahami. Setelah itu, Qin Xianyu tidak sabar untuk mulai membaca buku itu. Isinya berisi catatan yang sangat rinci tentang kultivasi ki, energi ki, formasi naga dan harimau, serta ramuan emas. 5 ranah utama pemurnian ki, gangsa, naga harimau, inti emas, dan embrio batin, dibagi lagi menjadi beberapa tahapan. Melihat catatan dari alam-alam ini, Qin Xianyu sangat terganggu. Ia merenung, alam pemurnian ki memiliki 3 tingkat, dengan ki sejati 9 inci sebagai puncaknya. Setelah seseorang dapat melepaskan ki sejati keluar, ia akan tertahan di tingkat ini jika ia tidak memadatkan ki jahat dan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Hanya ki sejati 9 inci yang tertinggi, dan seseorang tidak dapat maju lebih jauh lagi. Namun, teknik ki leluhur kekacauan primordial yang sejati sebenarnya dapat melampaui batas 9 inci ki sejati dan mencapai 13 inci ki sejati, sehingga menjadikannya puncak alam pemurnian ki. Menurut spekulasi senior ini, teknik sejati ki leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu ini pastilah luar biasa, sehingga tidak terbatas pada ki sejati 9 inci, tetapi dapat dikembangkan menjadi ki sejati 13 inci. Namun, ki sejati 13 inci telah mencapai batas alam pemurnian ki, dan tidak dapat dikembangkan lebih lanjut.
Alam gangsa terbagi menjadi dua tahap memadatkan ibel bumi dan membentuk ibel surgawi, tetapi juga membutuhkan terobosan titik akupuntur di dalam tubuh. Tergantung pada jumlah titik akupunturnya, terdapat total 72 titik akupuntur ibel bumi dan 36 titik akupuntur ibel surgawi. Oleh karena itu, dua tahap alam gangsa juga disebut 72 ibel bumi dan 36 ibel surgawi. Naga harimau, inti emas, dan embrio dalam selanjutnya semuanya terbagi lagi menjadi beberapa tahap, yang sungguh misterius. Qin Xianyu bergumam dalam hati, penginderaan Qi, Qi sejati, dan pelepasan eksternal Qi sejati ketiga alam ini sebenarnya hanyalah 3 tingkat alam pemurnian Qi. Guru Guansu telah berkultivasi seumur hidup, namun dia baru mencapai tahap pemurnian Qi, hanya berdiri di ambang pertama kultivasi. Qin Xianyu menghela napas, pantas saja seniman bela diri hanya bisa menjadi orang biasa, sementara kultivator misterius dan tak terduga. Itu karena para Grandmaster bela diri telah mencapai puncak seni bela diri dan tak ada jalan keluar, sementara kultivator, yang berada di ranah pelepasan Qi sejati, baru berada di awal jalur kultivasi mereka. Jalan kultivasi di depannya tampak jelas dan terang, seolah kabut telah disingkirkan dan jalan besar di depannya pun terbuka, membuat Qin Xianyu merasa amat gembira. Selama berhari-hari setelahnya, Qin Xianyu membaca buku panduan kultivasi setiap hari, sesekali melirik buklet yang berisi pengetahuan umum tentang kultivasi. Jika ada yang tidak kau mengerti, tuliskan dan tanyakan pada cendekiawan berjubah biru saat kau memanggilnya. Lagi pula, terlalu banyak pertanyaan, dan tidak praktis untuk memanggilnya setiap kali kau menemukan satu pertanyaan. Setelah beberapa saat, semua yang perlu dicatat telah dicatat dan dibaca berulang kali. Hanya beberapa hal yang masih belum jelas, yang menunggu cendekiawan berjubah hijau untuk keluar dari pengasingannya dan mencerahkannya. Qin Xianyu ingin memanggilnya, tetapi teringat bahwa cendekiawan berjubah hijau sedang menyendiri untuk mempelajari segel penekan hantu, mungkin sebaiknya dia tidak mengganggunya, jadi dia duduk di sana selama setengah jam lagi. Di dalam lukisan pemandangan abadi ini, ada tumbuhan dan makhluk hidup, tapi sepertinya hanya dia yang ada di sana. Siapakah sebenarnya pria ini? Tunggu, dia pernah bilang kalau setiap 10 tahun, 3 orang menginjakkan kaki di peta abadi gunung dan sungai selama beberapa ratus tahun terakhir. Itu artinya dia sudah berada di dunia yang digambarkan di peta ini selama beberapa ratus tahun. Baru pada saat inilah Qin Xianyu memahami hal ini, dan tubuhnya langsung menegang. Cendekiawan berjubah biru itu tampak seperti pria berusia 40-an, berkulit cerah dan tampak sangat muda. Ia tampak anggun dan berkelas, sama sekali tidak tampak seperti orang tua. Namun, dilihat dari apa yang ia katakan sebelumnya, kemungkinan besar ia berusia beberapa ratus tahun. Qin Xianyu sudah tahu bahwa mereka yang mengolah Tao dapat berumur panjang dan mencapai keabadian, dan ini bahkan menjadi salah satu minatnya dalam mengolah Tao. Tetapi ketika dia benar-benar bertemu orang itu dan mengetahui bahwa dia adalah seorang praktisi Tao yang berusia ratusan tahun, Qin Xianyu masih merasa tidak percaya. Anda tidak perlu bingung. Tanpa disadari, cendekiawan berjubah hijau itu muncul dan berkata sambil tersenyum, awalnya saya seorang praktisi Tao. Kemudian, secara kebetulan, saya menjalin hubungan yang tak terpisahkan dengan gambar pemandangan abadi gunung dan sungai ini, seolah-olah kami adalah satu kesatuan. Mungkin Anda bisa menganggap saya sebagai gambar pemandangan abadi gunung dan sungai itu sendiri. Qin Xianyu berdiri di sana, tertegun, tidak dapat menerima kata-kata itu untuk waktu yang lama. 60.